Sebagai pemuda Indonesia, semangat dan usaha seperti apa yang perlu kita tunjukkan bahwa harapan kita masih menyala. Pemimpin.id hadir bersama para pemuda Indonesia untuk memenuhi bakti kepada Ibu Pertiwi, mengambil peran dengan mengupayakan terwujudnya ekosistem kepemimpinan yang lebih baik di Indonesia. Pertengahan 2019, inspirasi dari HOS Cokroaminoto telah menyalakan semangat kami. Semangat untuk berperan dalam membangunkan jiwa para pemimpin Mama ada sumpin dari Talabro ini. pemuda Indonesia. Yalah. Saat ini dan selanjutnya, semangat itu akan tetap hidup dan menyala. Peran dan upaya pemerintah dalam merealisasikan amanat dan program bagi masyarakat semakin kuat dengan adanya sinergi lintas bidang. Kehadiran ASN Academy serta kolaborasi yang digagas oleh pemerintah ini membuktikan peran para pemimpin muda yang siap berkontribusi untuk Indonesia. Peran pendidikan dalam menciptakan perubahan dan membangun manusia Indonesia seutuhnya perlu didukung dengan kesadaran bahwa pendidikan sejatinya adalah tugas bersama. Pemimpin ID hadir untuk mendukung terwujudnya pendidikan yang inklusif dan memerdekakan. Kontribusi sektor industri melalui korporasi semata-mata tidak hanya untuk komersialisasi. Korporasi memegang peran penting dalam memperluas manfaat bagi masyarakat melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Kehadiran pemimpin ID semakin membuka peluang bagi korporasi untuk berdampak bagi para penerima manfaat. Wawasan, peran media tidak hanya sebagai perantara informasi. Media pun hadir untuk menyuarakan gagasan serta mengedukasi masyarakat melalui ragam komunikasi. Peran pemimpin ID menebarkan semangat untuk memperluas dampak melalui pesan yang baik dan bermakna. Indonesia dititipkan Tuhan sebagai bangsa yang majemuk. Gotong royong mutlak menjadi identitas kita sebagai bangsa yang berbineka. Mencerminkan semangat kita sebagai bangsa Indonesia yang saling terhubung dan memberdayakan. Pemimpin.id hadir untuk kamu, untuk kita semua. Melalui peran serta kolaborasi antar pentahelix, kami percaya semua orang bisa berdampak baik. Masing-masing dari kita dapat menjadi bagian dari menciptakan ekosistem kepemimpinan yang lebih baik dengan belajar menjadi pemimpin yang efektif, inklusif, dan memberdayakan. Mari tumbuh bersama, mari berbagi peran untuk Indonesia. Terinspirasi dari Teras Rumah Era Kartini, Teras Belajar hadir sebagai wadah temu virtual untuk belajar, berbagi, dan berdiskusi. Teras Belajar untuk Indonesia yang lebih baik. Terinspirasi dari Teras Rumah Era Kartini, Teras Belajar hadir sebagai wadah temu virtual untuk belajar, berbagi, dan berdiskusi. Teras Belajar untuk Indonesia yang lebih baik. Apa yang sudah kita lakukan untuk memenuhi janji kita dalam membangun jiwa dan raga bangsa Indonesia? Sebagai pemuda Indonesia,
Apa yang bisa kita berikan untuk membawa mimpi besar kita semua menjadi nyata? Sebagai pemuda Indonesia, semangat dan usaha seperti apa yang perlu kita tunjukkan bahwa harapan kita masih menyala? Pemimpin.id hadir bersama para pemuda Indonesia untuk memenuhi bakti kepada Ibu Pertiwi, mengambil peran dengan mengupayakan terwujudnya ekosistem kepemimpinan yang lebih baik di Indonesia. Pertengahan 2019, inspirasi dari HOS Cokro Aminoto telah menyalakan semangat kami. Semangat untuk berperan dalam membangunkan jiwa para pemimpin yang ada dalam diri pemuda Indonesia. Saat ini dan selanjutnya, semangat itu akan tetap hidup dan menyala. Peran dan upaya pemerintah dalam merealisasikan amanat dan program bagi masyarakat semakin kuat dengan adanya sinergi lintas bidang. Kehadiran ASN Academy serta kolaborasi yang digagas oleh Pemimpin.id membuktikan peran para pemimpin muda yang siap berkontribusi untuk Indonesia. Peran pendidikan dalam menciptakan perubahan dan membangun manusia Indonesia seutuhnya perlu didukung dengan kesadaran bahwa pendidikan sejatinya adalah tugas bersama. Pemimpin ID hadir untuk mendukung terwujudnya pendidikan yang inklusif dan memerdekakan. Kontribusi sektor industri melalui korporasi semata-mata tidak hanya untuk komersialisasi. Korporasi memegang peran penting dalam memperluas manfaat bagi masyarakat melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Kehadiran pemimpin ID semakin membuka peluang bagi korporasi untuk berdampak bagi para penerima manfaat. Wawasan, peran media tidak hanya sebagai perantara informasi. Media pun hadir untuk menyuarakan gagasan serta mengedukasi masyarakat melalui ragam komunikasi. Peran pemimpin ID menebarkan semangat untuk memperluas dampak melalui pesan yang baik dan bermakna. Indonesia dititipkan Tuhan sebagai bangsa yang majemuk. Gotong royong mutlak menjadi identitas kita sebagai bangsa yang berbineka. Cerminkan semangat kita sebagai bangsa Indonesia yang saling terhubung dan memberdayakan. Pemimpin.id hadir untuk kamu, untuk kita semua. Melalui peran serta kolaborasi antar pentahelix, kami percaya semua orang bisa berdampak baik. Masing-masing dari kita dapat menjadi bagian dari menciptakan ekosistem kepemimpinan yang lebih baik dengan belajar menjadi pemimpin yang efektif, inklusif, dan memberdayakan. Mari tumbuh bersama, mari berbagi peran untuk Indonesia. Apa yang sudah kita lakukan untuk memenuhi janji kita dalam membangun jiwa dan raga bangsa Indonesia? Sebagai pemuda Indonesia, apa yang bisa kita berikan untuk membawa mimpi besar kita semua menjadi nyata? Sebagai pemuda Indonesia, semangat dan usaha seperti apa yang perlu kita tunjukkan bahwa harapan kita masih menyala? Pemimpin.id hadir bersama para pemuda Indonesia untuk memenuhi bakti kepada Ibu Pertiwi, mengambil peran dengan mengupayakan terwujudnya ekosistem kepemimpinan yang lebih baik di Indonesia. Pertengahan 2019, inspirasi dari HOS Cokro Aminoto telah menyalakan semangat kami. Semangat untuk berperan dalam membangunkan jiwa para pemimpin yang ada dalam diri pemuda Indonesia.
Saat ini dan selanjutnya, semangat itu akan tetap hidup dan menyala. Peran dan upaya pemerintah dalam merealisasikan amanat dan program bagi masyarakat semakin kuat dengan adanya sinergi lintas bidang. Kehadiran ASN Academy serta kolaborasi yang digagas oleh pemimpin.id membuktikan peran para pemimpin muda yang siap berkontribusi untuk Indonesia. Peran pendidikan dalam menciptakan perubahan dan membangun manusia Indonesia seutuhnya perlu didukung dengan kesadaran bahwa pendidikan sejatinya adalah tugas bersama. Pemimpin ID hadir untuk mendukung terwujudnya pendidikan yang inklusif dan memerdekakan. Kontribusi sektor industri melalui korporasi semata-mata tidak hanya untuk komersialisasi. Korporasi memegang peran penting dalam memperluas manfaat bagi masyarakat melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Kehadiran pemimpin ID semakin membuka peluang bagi korporasi untuk berdampak bagi para penerima manfaat. Wawasan, peran media tidak hanya sebagai perantara informasi. Media pun hadir untuk menyuarakan gagasan serta mengedukasi masyarakat melalui ragam komunikasi. Peran pemimpin ID menebarkan semangat untuk memperluas dampak melalui pesan yang baik dan bermakna. Indonesia dititipkan Tuhan sebagai bangsa yang majemuk. Gotong royong mutlak menjadi identitas kita sebagai bangsa yang berbineka. Mencerminkan semangat kita sebagai bangsa Indonesia yang saling terhubung dan memberdayakan. Pemimpin.id hadir untuk kamu, untuk kita semua. Melalui peran serta kolaborasi antar pentahelix, kami percaya semua orang bisa berdampak baik. Masing-masing dari kita dapat menjadi bagian dari menciptakan ekosistem kepemimpinan yang lebih baik dengan belajar menjadi pemimpin yang efektif, inklusif, dan memberdayakan. Mari tumbuh bersama, mari berbagi peran untuk Indonesia. Apa yang sudah kita lakukan untuk memenuhi janji kita dalam membangun jiwa dan raga bangsa Indonesia? Sebagai pemuda Indonesia, apa yang bisa kita berikan untuk membawa mimpi besar kita semua menjadi nyata? Sebagai pemuda Indonesia, semangat dan usaha seperti apa yang perlu kita tunjukkan bahwa harapan kita masih menyala? Pemimpin.id hadir bersama para pemuda Indonesia untuk memenuhi bakti kepada Ibu Pertiwi, mengambil peran dengan mengupayakan terwujudnya ekosistem kepemimpinan yang lebih baik di Indonesia. Pertengahan 2019, inspirasi dari HOS Cokro Aminoto telah menyalakan semangat kami. Semangat untuk berperan dalam membangunkan jiwa para pemimpin yang ada dalam diri pemuda Indonesia. Saat ini dan selanjutnya, semangat itu akan tetap hidup dan menyala. Peran dan upaya pemerintah dalam merealisasikan amanat dan program bagi masyarakat semakin kuat dengan adanya sinergi lintas bidang. Kehadiran ASN Academy serta kolaborasi yang digagas oleh pemimpin.id membuktikan peran para pemimpin muda yang siap berkontribusi untuk Indonesia. Peran pendidikan dalam menciptakan perubahan dan membangun manusia Indonesia seutuhnya perlu didukung dengan kesadaran bahwa pendidikan sejatinya adalah tugas bersama. Pemimpin ID hadir untuk mendukung terwujudnya pendidikan yang inklusif dan memerdekakan.
Kontribusi sektor industri melalui korporasi semata-mata tidak hanya untuk komersialisasi. Korporasi memegang peran penting dalam memperluas manfaat bagi masyarakat melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Kehadiran pemimpin ID semakin membuka peluang bagi korporasi untuk berdampak bagi para penerima manfaat. Wawasan, peran media tidak hanya sebagai perantara informasi. Media pun hadir untuk menyuarakan gagasan serta mengedukasi masyarakat melalui ragam komunikasi. Peran pemimpin ID menebarkan semangat untuk memperluas dampak melalui pesan yang baik dan bermakna. Indonesia dititipkan Tuhan sebagai bangsa yang majemuk. Gotong royong mutlak menjadi identitas kita sebagai bangsa yang berbineka. Mencerminkan semangat kita sebagai bangsa Indonesia yang saling terhubung dan memberdayakan. Pemimpin.id hadir untuk kamu, untuk kita semua. Melalui peran serta kolaborasi antar pentahelix, kami percaya semua orang bisa berdampak baik. Masing-masing dari kita dapat menjadi bagian dari menciptakan ekosistem kepemimpinan yang lebih baik dengan belajar menjadi pemimpin yang efektif, inklusif, dan memberdayakan. Mari tumbuh bersama, mari berbagi peran untuk Indonesia. Terinspirasi dari teras rumah Era Kartini, Teras Belajar hadir sebagai wadah temu virtual untuk belajar, berbagi, dan berdiskusi. Teras Belajar untuk Indonesia yang lebih baik. Oke. Halo pemimpin muda, selamat malam semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga masih semangat ya, walaupun mungkin ada yang baru selesai kerja, kuliah, atau punya kesibukan lainnya pasti. Boleh dong sebelum kita mulai, coba dong di chat nih teman-teman, join dari daerah mana aja nih malam ini. Aku pengen lihat malam ini pemimpin muda, kita datang dari kota mana aja. Oke, mungkin boleh sambil di chat kali ya, di kolom chat. Sambil gitu, aku izinkan membuka acara malam kita yang spesial kali ini pastinya. Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, episode ke-77 Road to ASN Academy 2026 menjadi ASN unggul di era perubahan. Senang sekali malam ini kita bisa berkumpul bersama para pembelajar muda, calon pemimpin masa depan dan generasi hebat Indonesia yang memiliki semangat untuk terus berkembang dan memberikan dampak nyata bagi negeri. Nah, di era yang penuh perubahan seperti sekarang, peran ASN ini semakin penting ya. ASN ini nggak hanya lagi dituntut bekerja secara administratif, tapi juga harus mampu beradaptasi dengan teknologi, berpikir inovatif, serta memiliki empati dalam pelayanan publik dan siap menghadapi tantangan zaman yang terus berubah. Oke, karena itu sesi malam ini kita akan menjadi ruang belajar pastinya yang sangat menarik untuk melihat bagaimana kita dapat mempersiapkan diri menjadi ASN unggul yang relevan dengan masa depan Indonesia.
Terima kasih untuk seluruh peserta yang telah hadir tepat waktu. Semoga sesi hari ini bisa menjadi ruang bertumbuh yang bermakna dan penuh insight untuk seluruh pemimpin muda di berbagai daerah Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke sesi utama, izinkan saya sedikit mengenalkan apa itu teras belajar. Oke, teras belajar merupakan ruang belajar kolaboratif yang dihadirkan untuk mempertemukan para pemimpin muda Indonesia dengan berbagai narasumber inspiratif, praktisi, serta expert dari berbagai bidang. Melalui sesi ini kita tidak hanya belajar teori, tapi kita juga memahami gimana pengalaman nyata, tantangan di lapangan, dan insight yang relevan dengan kebutuhan masa kini. Harapannya teras belajar ini dapat menjadi tempat untuk bertumbuh bersama, memperluas perspektif, dan membangun semangat yang berkelanjutan. Karena sejatinya pemimpin yang baik adalah mereka yang tidak pernah berhenti belajar. Oke, sebelum acara dimulai, ada beberapa house rules nih yang perlu diperhatikan agar kegiatan malam ini tetap dapat berjalan dengan nyaman dan kondusif. Yang pertama, peserta diharapkan menggunakan nama asli selama kegiatan berlangsung. Yang kedua, mohon untuk menonaktifkan mikrofon selama sesi pemaparan materi agar tidak mengganggu jalannya acara. Ketiga, nanti saat sesi dokumentasi berlangsung, kami harapkan seluruh peserta dapat menyalakan kameranya dan tentunya jangan ragu untuk aktif bertanya dan berdiskusi karena sesi ini dibuat seinteraktif mungkin untuk seluruh peserta. Oke, mari kita bersama-sama menciptakan ruang belajar yang nyaman, positif, dan saling menghargai. Oke, pemimpin muda, malam ini pasti kita udah gak sabar banget masuk ke sesi utama kita. Dengan pembicara-pembicara hebat, ada Kak Arya, Kak Winda, ada Ibu Susi juga. Dan pastinya agar diskusi malam ini semakin seru dan insightful telah hadir nih bersama kita moderator yang akan memandu jalannya sesi hari ini. Beliau adalah Kak Kusnul Fatona sebagai manajer program dari Pemimpin ID. Kepada Kak Kusnul, kami persilahkan untuk memandu sesi diskusi malam hari ini. Kak Kusnul, the stage is yours. Terima kasih Kak Reva. Selamat malam teman-teman semuanya. Hari ini senang banget ketemu lagi di sesi teras belajar episode 77 gitu ya. Hari ini episode-nya juga sangat spesial gitu. Kita akan ngebahas banyak gitu ya terkait program ASN Academy yang mungkin banyak banget teman-teman bertanya di sosial media Pemimpin ID gitu ya. Kak, gimana sih program ASN Academy gitu-gitu kan. Jadi hari ini gitu ya kita mau belajar banyak gitu ya, mau dengerin banyak gitu ya dari inspirasi dari beberapa praktisi dan beberapa teman-teman dari alumni ASN gitu ya. Mereka bisa sharing terkait program ASN yang nanti akan dijalankan di 2026 gitu ya. Nanti teman-teman mohon diharapkan untuk bisa simak gitu ya detailnya dan teman-teman nanti juga boleh untuk bisa bertanya. Maka dari itu izinkan memperkenalkan, tadi sudah diperkenalkan oleh Kak Relva, aku Husnul. Aku di sini akan menjadi lead untuk sesinya hari ini gitu ya. Kita mungkin akan ngobrol sekitar 15 sampai 20 menit gitu ya. Kita akan ngobrol bareng sama teman belajar. Boleh digeser kakak-kakak semuanya, operator, siapa aja teman belajar hari ini? Oke, jadi teman belajar hari ini ada Kak Arya. Kak Arya adalah ASN Kementerian Keuangan, terus juga di sini ada Kak Winda gitu ya, ASN Kementerian PKP, terus juga ada Bu Susi sebagai expert SDM dan pembina pemimpin ID. Boleh Akalia, aku ingin memanggil teman belajar hari ini, Kak Arya, apakah sudah ada di sini? Halo Kak Arya. Halo, Husnul. Halo Sudah terdengar Kak. suara saya? Sudah terdengar, sudah terdengar. Oke, Kak Arya sudah ada di sini. Lanjut, aku memperkenalkan kembali adalah Kak Winda. Halo Kak Winda, apakah Kak Winda ada di sini? Halo, Kak Usnul, malam. Halo, malam Kak Winda. Dan di sini ada Bu Susi. Apakah Bu Susi sudah ada di sini? Stay. Hai Husnul, yes, saya sudah ada di sini. Terima Oke. kasih. Sudah, terima kasih. Berarti sudah lengkap ya teman belajar hari ini. Oke, mungkin sebelum masuk sesinya gitu ya, pengen tahu dan pengen memperkenalkan diri gitu ya masing-masing gitu ya. Masing-masing dari Bu Susi, dari Kak Arya, Kak Lea juga boleh memperkenalkan gitu ya masing-masing gitu. Bu Susi kesibukannya apa dan ngerjain apa aja, terus Kak Lea juga gitu ya. Kak Arya juga silahkan memperkenalkan dirinya Kak. Oke, saya duluan kelihatannya Boleh nih. dari Saya Bu Susi. keburu unmute. Siap. Halo, selamat malam semua teman-teman. Senang sekali bisa berada di sini, kawan-kawan ASN. Saya Susi Budiman, saya pembina di pemimpin.id. Jadi
kalau bicara mengenai ASN Academy ini sendiri adalah sesuatu yang justru membuat saya sangat semangat dan merasa memang keberadaan pemimpin ID layaknya memang menggerakkan sesuatu yang juga jadi bisa bawa manfaat lebih untuk negara tercinta. Jadi saya sendiri memang kalau usia saya tuh mungkin kalian semua anak-anak saya lah ya. Saya sudah ada di karir di korporasi lebih dari 30 tahun dan mungkin 20 tahun terakhir atau sekian itu di HR. Korporasi yang saya lewati berbagai, saya pernah di multinational company, saya pernah di Citibank, saya pernah di Samsung, saya pernah terakhir juga memang dengan konglomerat di Indonesia. Tapi yang membuat saya sangat-sangat selalu semangat adalah mendapati bahwa keberagaman dari bagaimana apa yang saya pelajari gitu, at the end manusia adalah penggeraknya. Dan kalau kita bicara mengenai ASN, Anda adalah penggerak yang jadinya membangun Indonesia menjadi lebih baik. Jadi potensinya ada di kita. Jadi itu yang membuat kita selalu semangat. So, senang banget kita akan bareng-bareng ya teman-teman. Thank you. Terima kasih Bu atas perkenalan dan preview sebentar ya Bu, nanti bahas apa aja gitu ya. Oke, aku mungkin mau dengar dulu dari Kalea, gimana kalau Kalea? Halo, malam Kak Husnul, Kak Arya, Bu Susi, rekan-rekan semua. Selamat malam. Nama saya Winda Katilia, biasanya kita panggil Lia aja. Saat ini saya ditugaskan di Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman, aslinya dari Kementerian Dalam Negeri. Saya udah 16 tahun ya, 16 tahun sebagai ASN. Sebelumnya pernah di pemerintah daerah, kemudian beda Kementerian Dalam Negeri, dan sekarang Kementerian PKP. Jadi senang banget akan sharing-sharing dengan kakak-kakak bagaimana lelah letihnya dari bawah hingga posisi hari ini. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kalea tadi perkenalan singkat dari Kalea dan juga tadi ya udah 16 tahun jadi ASN gitu. Sekarang mau dengar dari Kak Arya, kalau Kak Arya gimana Kak? Siap, thank you Husnul. Selamat malam juga ya Bu Susi, Kalia, dan teman-teman semua yang sudah hadir nih. Banyak banget ya, rame banget yang hadir pada hari ini. Saya salut banget nih buat semangat teman-teman. Pasti capek dong ya hari ini seharian kerja, meskipun mungkin WFH ya hari Jumat gitu, tapi tetap semangat untuk sama-sama kita berdiskusi dan belajar hari ini. Izin kenalan ya, saya Arya Dwari Rahmani, biasa dipanggil Arya. Eh, Tadi kalau kalian sudah ngomonginnya berapa belas tahun bekerja, saya juga mesti ngomongin juga nih berapa lama saya bekerja. Saya sudah 12 tahun bekerja sebagai ASN, Husnul, di Kementerian Keuangan. Mungkin ada kesamaan juga nih dengan Bu Susi ya. Sebagai praktisi SDM, saya juga saat ini di Kementerian Keuangan di Sekretariat Jenderal di Biro SDM yang juga mengurusi kebijakan di manajemen SDM. Oke, siap. Terima kasih Kak Arya. Tadi kalau dari Bu Susi gitu ya, secara garis besar, secara backgroundnya punya banyak pengalaman di HR, terus juga SDM juga, ngurusin beberapa yang sifatnya private sector. Di sini ada Kak Arya sama Kak Winda juga gitu ya, udah berpuluh tahun menjadi ASN gitu. Jadi mudah-mudahan atas sharing dia gitu ya, atas sharing mereka nanti mereka akan menjadi insight baru juga. Dan informasi juga Kak Arya dan Kak Lea juga alumni ASN Academy di batch 1 dan di batch 2 gitu ya. Oke, siap. Berarti izin saya mulai. Sebelum saya mulai mungkin ingin menginvite teman-teman semuanya yang bisa on cam gitu. Mari temenin kita berempat gitu ya, biar bisa on cam gitu. Biar kita juga saling kenal, saling paham juga, saling tahu wajahnya satu sama lain gitu. Sip, izin saya mulai teman-teman semuanya. Jadi kalau tadi sudah dapat perkenalan gitu ya dari Bu Susi, dari Mbak Lea, dari Kak Arya gitu ya. Sebenarnya salah satu hal yang paling krusial ini adalah sekarang kan di era di mana disrupsi soal disrupsi perubahan-perubahan itu kan akan terus terjadi ya. Teman-teman semuanya yang dimana ya itu juga mengubah cara kita bekerja, cara kita memimpin, terus itu tuh jadi salah satu yang kita bisa sesuaikan gitu ya dengan perubahan-perubahan era yang terjadi, apalagi kalau di pemerintah tuh pasti perubahan-perubahan terhadap pekerjaan atau perubahan atas arahan atau apapun gitu ya, itu tuh pasti akan mempengaruhi pekerjaan di dalam sebuah pemerintah. Boleh di mute dulu kah? Oke.
Oke, di era yang transformasi ini sering banget gitu ya dengan perubahan disrupsi dan lain-lainnya gitu. Pengen tahu dan pengen denger juga dari Mbak Lea sama Bu Susi dan Kak Arya gitu ya. Sebenarnya sebagai ASN gitu ya, sebagai ASN atau Bu Susi yang sebagai praktisi gitu ya, di era yang transformasi, di yang era ada perubahan-perubahan digital dan perubahan-perubahan teknologi dan lain-lainnya gitu. Apa sih di era transformasi ini yang paling sering banget terlewatkan sebagai kita has to as to person atau human gitu ya. Nanti Kak Arya sama Kak Arya dan Kak Lea juga bisa sharing sebagai ASN gitu, Bu. Masih di mute, Bu. Husnul Dari Bu mau Susi siapa dulu. dulu? Bu Susi dulu. Saya coba memahami yang tadi Husnul sampaikan ya. Jadi pertanyaannya lebih kepada bagaimana di saat sekarang, di mana perubahan yang terjadi lebih kepada karena memang teknologi gitu ya. Jadi dunia teknologi telah banyak merubah cara kita bekerja. Tapi at the end juga mungkin yang kita juga sadari ini sesuatu yang secara perlahan dan juga lebih kayak evolusi kali ya. Udah puluhan tahun kita memang memanfaatkan teknologi untuk kita bekerja dan di mungkin boleh dibilang 5 tahun terakhir atau kalau memang some of them mengatakan mungkin lebih dari itu mulai ada artificial intelligence gitu ya. Jadi oke. Di mana berarti cara kita bekerja juga jadi lebih lebih bahasanya jadinya lebih tertantang ya untuk menunjukkan bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu sendiri. Kalau bicara mengenai bagaimana ini jadi berubah di dunia kerja, saya pikir kayaknya teman-teman di sini semuanya, teman-teman ASN pun juga pasti merasakannya juga ya. Banyak sekali yang jadinya dimudahkan, banyak sekali yang jadinya dibuat menjadi lebih praktis. Tinggal kita bagaimana memang memanfaatkan. Jadi sering ada yang mengatakan juga ini seperti apa namanya pisau belah dua ya, memang bisa motong, tapi at the same time bahayanya adalah seberapa kita sendiri sebetulnya juga upgrade ourselves dalam hal bagaimana kita tidak termanjakan oleh sesuatu yang juga menjadi alat bantu kita. Saya pikir kayaknya ke sana ya. Yang concern terbesar kalau saya melihatnya juga adalah kepada generasi berikutnya lagi nih. Kalau misalnya saya ya, generasi saya tuh waktu pertama kali kalkulator keluar mungkin itu ayah saya gitu ya. Yang mereka tuh waktu ada sorry maksud saya waktu saya ingat minimal ayah saya atau ibu saya itu juga mengingatkan jangan pakai kalkulator terus, kamu harus tahu cara berhitung misalnya. Jangan. Oh iya. Itu kan teknologi ya. Dan kemudian mereka takut banget mungkin saya juga jadi tidak tahu caranya berhitung satu angka yang banyak gitu misalnya kan. Tapi di saat kita juga tahu memanfaatkannya dan kita juga tahu where is it coming from, seperti apa sih sampai ke sananya, teknologi itu sekedar untuk sebetulnya alat gitu. Jadi saya rasa kayaknya kalau bicara mengenai bagaimana kita menyikapinya, ya keep up with it gitu kan ya, cari tahu, gunakan untuk memang sesuatu yang bermanfaat. Tapi saya pikir kayaknya jangan sampai juga malah tertelan dengan itu dan dimanjakan dengan itu sehingga kalian juga kemudian tidak mengasah diri kalian. Mungkin itu kali ya kalau dari saya. Oke, siap Bu. Tadi beberapa yang gitu ya, Bu. Sebenarnya harus tahu juga dan mengasah diri juga itu jadi salah satu hal yang paling penting ya, Bu. Kalau Mbak Lea gimana, Mbak? Kalau di pemerintah perubahan-perubahan itu pasti terjadi dan gimana sih tantangannya juga, Mbak? Thank you Kak Usnul. Kalau kita lihat ya Kak, terutama mungkin yang paling nyata sekali itu pada masa pandemi ya. Mbak Lea masih di mute, sorry. Sorry, sudah terdengar? Sudah. Maaf, oke. Saya ulang, maaf. Mungkin yang paling terlihat ya di masa disrupsi ini adalah saya rasa start paling awal terlihat untuk ASN ya, ini untuk ASN tuh ketika masa pandemi ya, tiba-tiba kita punya Zoom meeting, kita punya Gmeet, tapi di saat yang sama kita ada dari yang biasanya punya satu aplikasi, tiba-tiba aplikasi perencanaan itu ada sekian full aplikasi gitu ya. Teman-teman disibukkan dengan berbagai aplikasi di saat yang sama harus punya 3-4 rapat. Jadi penting banget adalah gimana challenge ini kita hadapi dengan ketahanan kita gitu ya. Jangan sampai perubahan teknologi ini malah menggerus kita sendiri. Dan kita sendiri harus upgrade skill. Tadi Bu Susi sudah raise bahwa
banyak hal baru gitu ya yang tadinya teman-teman tidak biasa menggunakan OneDrive gitu ya, atau tidak biasa menggunakan aplikasi yang digunakan untuk mendata, tapi ada hal-hal juga yang harus kita perhatikan gitu ya. Kredibilitas yang data yang kita gunakan dengan aplikasi itu jangan sampai kita juga bermain-main gitu ya. Jadi ini Ibu sampaikan tadi ini pisau bermata dua, bagaimana antara teknologi dan kita sendiri sebagai manusia tidak terlupakan gitu ya. Kemudian kebijakan penggunaan teknologi secara masif ini juga harus sebagai alat memudahkan kebijakan, bukan justru kita di-drive oleh teknologi itu sendiri. Itu sih Kak Usno. Oke, siap Kak Lea. Kalau gitu mau denger dari Mas Arya gimana kalau dari Mas Arya di era perubahan, di era yang transformasi ini eh, apa banyak banget yang sering terlewatkan sebagai kita sebagai ASN gitu. Berdasarkan pengalaman Mas Arya seperti apa, Mas? Ya, thank you untuk pertanyaannya ya. Saya kira saya juga sepakat ya apa yang Bu Susi dan Kak Lea sampaikan gitu. Jadi saya juga percaya gitu, jangan sampai AI ini menggantikan kita sebagai manusia. AI ini harus menjadi ya alat bantu kita, tools yang membantu kita dalam bekerja, bukan menggantikan posisi kita sebagai manusia gitu. Dan ya pun nanti AI ke depan juga semakin berkembang, semakin canggih, tapi kita tetap harus menjadi leadernya itu yang bagaimana melit AI ini gitu ya. Dan tadi saya sepakat apa yang Bu Susi sampaikan gitu ya. Meskipun memang mungkin saat ini kita dikit-dikit dengan dalam pekerjaan kita dikit-dikit tanya ChatGPT, dikit-dikit tanya Gemini gitu. Tapi ini jangan sampai menggerus critical thinking kita, jangan sampai juga menggerus bagaimana personal touch kita ya, hati kita sebagai manusia ini kan nggak bisa digantiin sama teknologi gitu ya. Apalagi ketika saya memposisikan diri saya nih sebagai penyusun kebijakan gitu, sebagai policy maker gitu. Kita harus melihat dari helikopter view, dari berbagai macam aspek gitu ya. Dan apalagi ketika kita membuat kebijakan yang kita harus berorientasi kepada banyak orang, em, berbasis data juga. Jadi jangan sampai ini bahkan keputusan sekecil apapun kita serahkan kepada teknologi sepenuhnya gitu. Tadi saya juga sepakat apa yang Kak Lea sampaikan gitu ya. Memang pandemi ini benar-benar mengubah cara kerja kita dan cara pandang kita, dan itulah kemudian ASN Academy hadir gitu kan di saat pandemi gitu, dan saya melihat ini juga menjadi sebuah kesempatan gitu ya. Jadi ya di era teknologi ini semakin maju, tapi ini juga harus menjadi kesempatan nih buat kita nih. Saat ini tadi saya lihat nih teman-teman yang hadir malam ini banyak nih, ada yang dari Aceh sampai Papua. Nah, saya melihat teknologi ini menjadi ya alat yang benar-benar harus kita gunakan untuk bisa menyatukan kita semua nih dari Sabang sampai Merauke. Dan saya kira ya inilah ya ini sebuah keniscayaan, teknologi ini adalah ya sebuah keniscayaan yang harus kita hadapi dan kita harus adaptif untuk menggunakannya seperti itu. Oke, jadi di era yang banyak banget perubahan-perubahan dan ada inovasi-inovasinya juga, terus juga transformasi sebenarnya kita juga harus bisa agile dan adaptif gitu ya Mas ya terhadap apa perubahan yang terjadi di sebuah organisasi ataupun maupun di semua pemerintah gitu ya Mas ya. Dimanapun kayaknya juga itu tetap hadir dan termasuk jadi tadi beberapa poinnya gitu ya dengan kehadiran teknologi yang terbaru tidak menggantikan kita sebagai manusia untuk bisa tetap bisa berdaya gitu ya. Tadi Mas Gudo juga sharing gitu ya. Makanya itu hadir ada ASN Academy gitu ya. ASN Academy sebagai platform untuk teman-teman bisa mengasah gitu ya gaya leadershipnya dan juga ngasah berdayanya juga seperti apa gitu. Oke, izin aku lanjut sebenarnya tadi ke beberapa pertanyaan Bu. Jadi kalau tadi ngomongin soal sebuah transformasi yang paling banget sering terlewatkan di era yang sekarang gitu ya, dan itu sebenarnya bisa jadi itu jadi salah satu peluang yang paling besar gitu. Tapi pengen tahu juga berdasarkan pengalaman Kalea, Mas Arya dan Bu Susi gitu ya. Sebenarnya kompetensi atau kayak skill apa aja yang wajib dimiliki sebagai ASN di hari ini dan kenapa sih gitu berdasarkan pengalaman Bu Susi. Jadi Bu Susi kan punya pengalaman tadi cerita gitu ya. Bu Susi juga punya beberapa pengalaman di organisasi lainnya gitu ya. Terus juga teman-teman
Kalea dan Mas Arya juga udah belasan tahun gitu ya di kementerian. Pengen tahu juga sebenarnya skill apa aja yang sebenarnya wajib banget dimilikin sama ASN gitu ya hari ini, dan kenapa sih kita harus bisa memiliki skill itu. Aku mungkin izin mau mulai dulu dari Kalea kali ya. Kalea, silakan Kalea. Halo Kak, sudah terdengar? Aku takut kena mute lagi tiba-tiba ini. Kedengar Kak, aman. Kedengar Kak. Eh, Kayaknya kalau aku pilih satu tuh adaptif kayaknya, karena adaptif tuh membawahin semuanya gitu ya. Kayak kita adaptif, kita juga akan agile gitu ya. Kita juga mempunyai kemampuan di dalam negosiasi gitu ya. Bagaimana kita adaptif dengan kondisi hari ini dan belajar dari masa lalu dan ke depannya gitu. Karena seringkali ketika kita tidak merasa bahwa kita resisten gitu ya dengan perubahan, kita resisten perubahan, kita nggak akan berjalan gitu, kita tidak akan melakukan perubahan. Apalagi sebagai ASN, eh, animo publik setiap hari, setiap saat akan selalu ada terhadap kita sebagai ASN, belum lagi tuntutan kita sebagai seorang pelayan publik. Itu semua harus kita hadapi dengan kita sendiri juga punya keterbatasan terkait misalnya peraturan, kewenangan, dan yang lain. Nah, hal-hal ini dengan adaptif kita akan belajar banyak hal gitu. Kita yang tadinya misalnya tertutup oleh sekat-sekat silo-silo kementerian, dengan kita adaptif kita mulai belajar nih buat bagaimana berkolaborasi dengan lintas sektor, bukan hanya dengan sesama kementerian, bisa jadi dengan private sector dan lain-lain. Itu saya rasa menjadi skill penting buat siapapun yang bergerak di pelayanan publik tentunya. Oke, siap. Berarti tadi ada beberapa poin juga ya. Mungkin mau mulai dulu dari Mas Arya sebagai di pelayanan publik. Oke, ya tadi kalau Kak Lea meng-highlight tentang kemampuan untuk adaptif, kalau saya melihatnya kita sebagai ASN ini juga butuh kemampuan untuk bisa berkolaborasi, strategi collaboration. Menurut saya juga jadi penting gitu ya, bahwa memang tadi kita melihat ya kondisi kita di birokrasi saat ini mungkin kita masih melihat silo-silo. Silo ini nggak juga antar kementerian gitu ya, bahkan mungkin di internal kita sendiri gitu ya, antar bagian, antar direktorat, antar seksi. Mungkin silo itu masih terlihat gitu ya, ketika memang kita melihat eh, ini ide saya atau saya mau bikin ini untuk apa ya, untuk menjadi legacy saya atau menjadi legacy direktorat ini. Di samping itu direktorat lain atau biro lain atau unit lain membuat kebijakan atau inovasi-inovasi lain yang juga tumpang tindih. Nah, ini kan ini yang juga harus kita sama-sama apa ya, bercermin dan juga untuk mengevaluasi diri gitu, bahwa jiwa kolaborasi ini juga harus loh kita bangun, kita pupuk sebagai ASN, sebagai abdi negara gitu, bahwa ya untuk membangun negara ini bersama-sama, kalau kita tidak mau menyatukan visi, nyatuin semangat, kalau kita semangatnya cuma masing-masing, ya menurut saya negara ini nggak akan maju ke depannya gitu. Jadi menurut saya apa namanya, selain adaptif juga harus punya semangat kolaborasi. Oke, berarti semangat kolaborasi juga salah satu penting di tengah berbagai tadi ya, berbagai perubahan, terus juga di public sector juga itu jadi salah satu yang penting. Nah, pengen dengar sekarang kalau dari Bu Susi gitu ya. Kalau Bu Susi gimana Bu? Skill yang mungkin paling penting banget Bu sebagai orang, sebagai kita, sebagai manusia atau sebagai di public sector gimana Bu? Em, saya nggak bermaksud untuk kayak mengatakan bahwa public sector harus begini ya gitu ya teman-teman. Saya sendiri tidak punya apa namanya, kebetulan tadi saya juga menyampaikan waktu saya perkenalan sama teman-teman di sini, orang tua saya dari public sector. Jadi saya anak pegawai negeri. Tapi saya ingin mengatakan bahwa em, yang namanya skill berkomunikasi, skill untuk menyampaikan pendapat, skill untuk actually komunikasi itu adalah kunci untuk berkolaborasi, skill untuk jadinya mendapatkan pemahaman, itu adalah sesuatu yang mendasar banget sih sebetulnya. Jadi teman-teman jangan anggap, maksud saya gini ya, seringkali kita dengar tuh, milikilah skill komunikasi yang baik gitu ya. Seolah-olah memang kita berbicara itu komunikasi. Sementara bagian daripada komunikasi yang efektif itu adalah juga mendengarkan, gitu kan ya. Menerjemahkan apa yang tersampaikan, itu adalah sesuatu yang juga membuat kita juga jadinya lebih tahu apa yang memang bisa dilakukan. Satu lagi adalah menceritakan atau menarasikan
sesuatu sehingga itu juga jadi menarik, itu adalah skill terpisah lagi. Jadi di luar dari apakah ini untuk teman-teman yang memang di ASN, karena kita sedang bicara mengenai teman-teman semua yang kita kepingin banget bisa menjadi bagian daripada bagaimana negara tercinta kita ini menjadi lebih kuat ya melalui teman-teman semua yang ada di sini dan kita semua, adalah skill-skill yang mendasar itu tadi, adaptif, ya, berkolaborasi, komunikasi, bernarasi, gitu ya, memahami bagaimana berinteraksi. Itu adalah kekuatan dari menjadi lebih besar. Selain dari memang kita sendiri juga sebagai diri tentu lebih kuat. Dan ini karena juga lagi kalau bicara mengenai tadi kayaknya kita udah buka deh dengan mengatakan bahwa teknologi itu sudah masuk sudah lama dan juga bagaimana telah merubah cara kita bekerja. Jadi teruslah update teman-teman semua dalam bagaimana teman-teman kuat atau juga memahami cara memanfaatkan teknologi. Jadi jangan tertinggal, jangan mau menjadi sisa-sisa yang tersisa di sana gitu ya. Misalnya tadi saya melihat ada yang di comments tadi saya lihat ada yang menggunakan aplikasi untuk membuat summary daripada meeting ini. Oke deh gitu ya, saya jawab melihatnya. Oke, ini sesuatu yang mau disapa bagaimana, tapi ya itu kan usaha ya, dan juga itu kan sesuatu yang bisa memudahkan cara bekerja. Lalu bagaimana memanfaatkannya setelah memang dilakukan oleh AI, and then bagaimana tadi ya Ari sudah menyampaikan juga, jangan sampai kita jadi hanya menyerahkan gitu saja, karena kita juga perlu untuk menyusunnya sehingga itu jadinya make sense untuk bisa misalnya dilanjutkan untuk kepentingan kita belajar. So teman-teman kalau melihat dari sini tadi Lea menyampaikan adaptif, Arya menyampaikan mengenai kolaborasi, saya hanya ingin mengingatkan bahwa komunikasi itu tidak sesederhana sekedar menyampaikan, dan juga bagaimana kita ada di dunia sekarang tidak akan lepas dari digitalisasi ataupun teknologi, jadi jangan lepas dari itu. Itu sih. Thank you. Oke, siap. Terima kasih Bu Susi. Tadi Mbak Lea menyampaikan, izin rekap gitu ya. Tadi Mbak Lea menyampaikan bahwa sebenarnya adaptif jadi salah satu poin penting. Terus juga Mas Arya juga kolaborasi. Kalau Bu Susi sebenarnya komunikasi ya Bu. Jadi komunikasi the most important ketika kita kerja dimanapun gitu ya. Bukan di public sector aja, tapi itu sebenarnya rasa tanggung jawab kita dan komitmen kita terhadap pekerjaan bahwa kita sudah benar-benar sungguh apa yang kita lakukan gitu ya Bu ya. Oke, tadi Bu ya, tadi kan ngomongin soal sebenarnya di era yang sekarang gitu ya, banyak banget perubahan-perubahan yang terjadi, terus skill-skill apa yang sekiranya yang paling penting gitu ya. Tapi sebenarnya pengen tahu juga Bu, sebagai teman-teman di ASN ini kan pasti banyak banget kendala atau challenge-nya ya Bu. Maksudnya adalah bisa jadi mereka tuh hanya stagnan di satu pekerjaan gitu ya. Dan sebenarnya pengen tahu juga gitu, dan pengen dengar gitu ya dari Bu Susi dan Kak Arya dan Kak Lea gitu ya, dengan kondisi yang kondisi sekiranya dia nggak bisa kontrol atau apapun, dan sebenarnya apa sih hal apa yang mungkin teman-teman ASN tuh bisa lakukan ketika ngerjain pekerjaan itu biar dia optimal sih Bu. Jadi gini, kan ada hal yang sekiranya dari arahan dari beberapa pimpinan atau apa gitu, dan biasanya ruang inovasi itu kadang sulit juga gitu ya. Dengar juga dari teman-teman teman-teman gitu. Jadi pengen dengar sih Bu, kalau misalkan dalam situasi tersebut gitu ya, gimana sih Bu caranya, dan skill apa, resilience apa yang sekiranya bisa kita lakukan gitu. Mau mulai dulu dari Bu Susi gitu. Aku coba sorry. Oke. Bagaimana kita bisa tetap bertahan atau bergerak terus gitu ya di saat banyak tantangan. Seperti itu kira-kira itu semua kembalinya memang kan kepada seberapa memang tantangan itu sendiri hal yang bahasanya tuh jadinya satu ada lingkup memang pekerjaannya, dan juga memang kamu punya skillnya, dan ada hal yang memang kamu sudah ketahui dan seterusnya. Sederhananya sih bahasanya jadinya memang tersemangati melakukan gini teman-teman. Pasti teman-teman juga pernah, saya lupa istilahnya apa, tapi kalau misalnya kita mendapatkan tantangan yang menantang, seringkali manusia itu secara umumnya biasanya kepingin bisa mencapainya. Dan itu biasanya termotivasi. Jadi jangan juga kita selalu mengambil sesuatu yang kayaknya kita bisa gitu ya. Karena itu lama kelamaan juga
akan ada rasa bosan udah pastinya, dan akan ada kejelasannya tentunya tidak mendapatkan skill yang baru. Jadi you gonna stay di situ aja gitu kan. Jadi waktu kita memang push ourselves dengan suatu tantangan yang ada, itu sebetulnya sesuatu yang sangat bagus. Kalian juga jadi melebarkan kemampuan kalian, kalian juga jadi apa ya, atau ketahanan kalian itu seberapa gitu kan ya. Jadi bagaimana kalian memang juga dilatih untuk stretch yourself. So jangan berhenti untuk mengambil tantangan, karena itu adalah cara kalian atau kita semuanya berkembang. Di saat tantangan itu terus-menerus, ini saya sama nih ya, sama nih, saya mau ambil contohnya adalah Jakarta kemarin hari Senin ya kalau nggak salah ya. Itu saya mendapatkan cerita, saya kebetulan nggak ke kantor, apa namanya, tapi saya dapat cerita bahwa bagaimana hujan deras dan juga banjir, dan bagaimana transportasi itu juga jadi mandek dan seterusnya. Tapi toh besoknya tetap harus datang kerja lagi gitu ya. Kalau itu datangnya satu kali saja, kita masih bisa gerak. Besoknya sama, besoknya lagi sama, terus. Pasti ada titik di mana kita kemudian mengatakan bahwa udah deh, ini kayaknya nggak mungkin. Lebih baik kayaknya saya kerja dari rumah atau apapun. Jadi taulah batas kalian juga gitu ya. Dan at the same time kalau bicara mengenai skillnya, saya nggak tahu ya. Kalau saya bilang sih, satu tentunya lengkapilah skill yang memang memungkinkan kalian menyelesaikan masalah apapun itu. Tantangannya apa? Jadi lengkapilah. Tapi kalau bicara kemauan itu kan bukan skill ya, tapi lebih kepada ya kemauan, hasrat, keinginan, semangat. Dan biasanya adalah bagaimana juga kita tahu seberapa dekat dengan tujuan kita. Kalau tujuan kita adalah saya ingin tunjukin bahwa saya bisa, that's it, itu kan terus aja kita menggerak ke sana. Atau kalau misalnya itu sesuatu yang kepengen buktikan atau kepengen juga mengasah diri sendiri, pasti kita akan gerak terus. Tapi ingat ya teman-teman, satu lagi juga mungkin yang bahasa teman-teman sering dengar juga adalah kalau itu ada sesuatu yang baik, melelahkan, atau kayak susah banget gitu ya, jangan berhenti berusaha, istirahat aja, usahanya lanjutin, gitu teman-teman. Jadi it's not about skill, it's about your mental into how you want to grow, itu aja sih. Itu ya ngomong kayak itu bantu. Monggo. Oke, siap. Terima kasih Bu Susi tadi ya. Pengen mungkin Kak Arya atau Kak Lea mau nambahin sedikit terkait yang tadi Bu Susi. Mau siapa? Kak Lea mungkin mau nambahin sedikit tadi dari Bu Susi. Mungkin nambahin dikit, dan ini relate banget sama SN Academy nih, Kak Usno. Ada satu kelas terkait self awareness gitu ya, leading self. Kalau yang di ini spill kelas ya, spill kelas di 2026 ini. Tapi menurut saya itu sangat-sangat penting gitu ya. Ketika saya daftar ASN Academy itu di posisi kayak ini kenapa sih nggak jalan, ini kenapa sih nggak bisa, ini kenapa nggak bisa melakukan perubahan. Nah, untuk berada dan paham bahwa oh saya berada di level ini, saya mengerti kemampuan saya di sini, kita jadi tahu gitu ya, kita memetakan oke saya harus upgrade skillnya seperti ini gitu. Setelah kita mampu memetakan kemampuan diri kita sendiri, tadi Ibu sampaikan ya kita nggak bisa di kondisi di zona nyaman gitu ya. Kadang ada hal-hal yang menurut kita kayak aduh saya nggak mau sih ngomong sama pimpinan A, B karena dia berseberangan dengan saya. Nah, dengan kita belajar bahwa oke, aku ternyata orangnya seperti ini, cara aku berbicara dengan Bapak ini harus dengan cara yang berbeda gitu ya. Jadi sebelum kita keluar dari zona kita dan memahami orang lain untuk memulai suatu project, menurut aku secara pribadi yang pertama kita start adalah diri kita sendiri gitu ya. Kemampuan kita seperti apa, baik itu kemampuan mental kita juga seperti apa, dan ini yang tadi Ibu sampaikan itu perasaan saya banget gitu ya Bu. Pernah sangat-sangat lelah mencintai negeri ini, walaupun satu mantan menteri yang sangat saya hormati gitu ya pernah bilang jangan pernah lelah mencintai negeri ini. Tapi saya sampai DM ibunya, Bu, saya lelah cinta negeri ini, Bu. Saya benar-benar DM, nggak mungkin ibunya baca juga ya Bu. Tapi saya akhirnya menemukan dari mentor saya gitu, mentor dari ASN Academy juga, boleh kok lelah gitu ya, berhenti aja dulu, berhenti jeda sampai saya menemukan energi dan berteman gitu ya, berteman dengan lingkungan-lingkungan yang baik, bertemu dengan teman-teman seperti Kak Arya, teman-teman saya semua di sini dari Sabang sampai Merauke gitu ya, ketemu dengan mentor-mentor seperti Bu Susi, akhirnya kita menemukan jalan how to do it gitu ya, dan how to survive gitu sih. Terima kasih Kak Husnul. Oke, berarti how to survive tuh jadi salah satu hal yang paling apa kita lakukan gitu ya di organisasi dan pengalaman Balea. Kalau Mas Arya gimana Mas? Mau dengar cerita pengalamannya Mas Arya juga?
Ini sharing dari Bu Susi dan kalian juga udah luar biasa banget ya. Mungkin saya nambahin sedikit aja. Tadi saya setuju sih, apa ya? Hmm, apa ya, memajukan negeri sebesar Indonesia ini bukan cuma tanggung jawab kita seorang di pundak kita gitu ya. Pundak kita terlalu apa ya, terlalu lemah gitu untuk bisa apa ya, untuk bisa memajukan negeri ini sendirian gitu. Dan saya tadi sepakat apa yang Bu Susi sampaikan gitu. Ya, kita kan manusia ya, ada kalanya kita capek atau lelah gitu ya dengan berbagai tuntutan yang ada dalam pekerjaan kita sehari-hari dan itu tidak masalah gitu ya. Ini juga yang mungkin ya saya, Kak Lea dan teman-teman ASN juga rasakan mungkin setiap hari ya gitu ya. Apa ya, kalau saya sih mencoba untuk mencari apa ya support system gitu ya, tidak hanya keluarga tapi juga teman-teman ASN lain. Itulah kenapa saya dan teman-teman negarawan dengan teman-teman alumni ASN Academy ini juga masih komunikasi dengan sangat erat hingga hari ini gitu. Bahkan sesimpel mau curhat gitu ya, mau ya mau apa ya, mau curhat tentang masalah di kantor ataupun bahkan minta pendapat gitu ya tentang masalah di kantor ya. Saya sesimpel apa curhat ke Kalea atau teman-teman alumni ASN Academy lainnya. Itu menurut saya juga salah satu apa ya treatment yang membuat saya cukup efektif gitu ya untuk tidak hanya release our stress gitu ya, tapi juga at the same time juga dapat solusi gitu ya. Syukur-syukur dapat solusi gitu ya. Dan saya sih selalu yang saya selalu sampaikan gitu ya di berbagai kesempatan ASN Academy atau kepada teman-teman ASN lainnya ya, kita lakukan yang terbaik sesuai porsi kita, sesuai posisi kita saat ini gitu ya. Dan tadi seperti kalian juga sampaikan gitu ya, ya dengan posisi kita saat ini, misalnya saya saat ini kebetulan ada di Biro Sumber Daya Manusia, mengelola kebijakan SDM ya, kemudian ya saya akan terus mencoba untuk belajar bagaimana menyusun kebijakan yang baik, bagaimana mengelola manusia lebih baik gitu ya, dan ya itu yang kemudian saya coba lakukan. Jadi mencari support system dan di saat yang sama juga terus mengupgrade diri dengan berbagai skill seperti itu. Baik, terima kasih Kak Arya. Berarti support system jadi salah satu hal yang paling penting ketika ketika ngejalanin dengan dinamika-dinamika kerjaan, dinamika pekerjaan juga di institusi juga organisasi juga itu jadi salah satu hal yang paling kita pegang gitu ya. Oke, siap. Terima kasih Bu Susi, Kak Lea juga, Kak Arya juga tadi udah sharing gitu ya, berdasarkan pengalamannya masing-masing gitu. Sebenarnya banyak banget Bu pertanyaannya di kolom chat. Jadi mungkin satu pertanyaan izin nggak apa-apa ya Bu Susi dan Kak Arya satu pertanyaan sebelum kita nanti lanjut ngejelasin soal ASN Academy. Ini sudah direkap oleh tim panitia. Jadi aku izin bertanya. Aku nanti akan menunjukkan ke Bu Susi sama Kak Arya dan Kak Lea juga gini. Ini dari Mas Herlin Haryanto gitu ya. Izin bertanya kepada narasumber bagaimana sikap dan langkah yang sebaiknya dilakukan ketika ASN mendapatkan tuntutan kewajiban, disiplin, dan target kinerja terus meningkat, namun di sisi lain hak-hak ASN seperti TPP maupun kesejahteraan lainnya masih belum terpenuhi secara optimal. Bagaimana bagaimana menjaga motivasi, profesionalisme, dan semangat pelayanan publik dalam kondisi tersebut. Mungkin aku izin mau mulai dari Mas Arya dulu sebagai mungkin pengalaman gitu. Gimana caranya ningkatin motivasi gitu ya. Motivasi dengan keterbatasan yang terjadi, kesejahteraan dan lain-lainnya. Motivasi dan profesionalisme gitu. Ya, terima kasih Kak Herlin Haryanto. Mungkin ini juga menjadi apa ya tantangan kita semua ya sebagai ASN gitu ya. Semangat selalu ya Mas Heril dan teman-teman semua gitu ya untuk kita semua gitu ya. Tanggung jawab besar nih ya sebagai kalau di Undang-Undang ASN fungsi ASN itu adalah perekat dan pemersatu bangsa. Itu berat banget ya fungsi kita sebagai ASN gitu kan. Jadi ini tugas berat di pundak kita tapi ya saya cuma bisa bilang semangat buat kita semua gitu ya. Kalau saya sih tadi mungkin sama seperti apa yang Bu Susi dan Kak Lea sampaikan sebelumnya gitu. Ketika merasa lelah ataupun capek, saya mencoba, kalau saya pribadi saya mencoba untuk tadi gitu ya, karena saya kemudian punya komunitas alumni Aizen Academy gitu ya, saya sering juga gitu ya, yuk ngajak kalian atau teman-teman yang lain, aku mau cerita nih gitu ya, apa sekedar kita nge-zoom bareng yuk cerita unek-unek gitu ya, mana tahu dapat solusi. Itu hal pertama yang biasanya saya lakukan gitu ya. Menumpahkan gitu ya, menumpahkan isi kepala dan emosi gitu kepada teman-teman yang kemudian tepat gitu ya.
support system tadi maka menjadi penting, itu yang pertama. Yang kedua, apa ya? Ketika memang lelah, menjeda diri dan istirahat itu juga penting gitu ya, supaya ya, apalagi saat ini kan isu mental health itu menjadi penting gitu ya. Burnout di kantor dengan berbagai tuntutan yang ada, ini memang tidak bisa ditampik ya. Begitu juga dengan saya di kementerian saya saat ini, Kak Lea pun, teman-teman yang lain pun. Kalau di unit saya di kementerian saya kebetulan juga ada konseling internal tuh. Jadi memang kalau ada layanan konseling gitu. Jadi memang untuk teman-teman yang sekiranya memang membutuhkan layanan konseling karena burnout bisa menggunakan layanan konseling gitu. Saya harapkan mungkin semoga di kementerian lain juga ada gitu ya. Menurut saya ya itu sih, menumpahkan emosi dengan bercerita, dengan journaling ini ya menjadi apa ya solusi paling mudah dan paling murah yang bisa kita lakukan. Kalau untuk lainnya ini kan terkait dengan kesejahteraan dan lain-lain, ini memang di luar kendali kita ya sebagai manusia dan sebagai pribadi gitu. Tapi semoga ini ya harapan kita bersama ya, semoga ekonomi kita semakin baik ke depan dan kesejahteraan teman-teman ASN juga ke depan juga sudah semakin baik, insya Allah teman-teman, kita doa bareng-bareng. Seperti itu Kak. Oke, jadi sebenarnya pertama adalah support system, terus juga coba journaling, terus ada konseling juga kebetulan di kantornya Mas Arya ya. Kalau di Mbak Lea gimana Mbak? Gimana caranya kita bisa menjaga motivasi dan profesionalisme di tengah mungkin kesejahteraan karyawannya gitu. Oke, makasih kalau ini mungkin aku izin throwback gitu ya, throwback ketika aku di pemerintah daerah ya, tadi Kak Elin ya, ketika itu nggak ada istilah TPP gitu Bu Susi, karya, jadi kita hanya gaji tok mentok gitu ya, kerja di kabupaten yang notabene 5 jam dari kota asli saya tinggal, dan ditanya, ya kita sama-sama tahu ya kehidupan ASN gitu ya, kita berjalan dari ke hari ke hari, walaupun saya ingat pertama kali saya bekerja gitu ya, ayah dan ibu saya berpesan, langkah pertama saya bekerja itu disampaikan, Kak, kalau mau kaya jangan jadi ASN. Karena saya pilih sendiri jadi ASN ya. Saya memilih sendiri dengan satu jadi ASN. Kemudian orang tua saya juga berpesan jangan pernah kamu memijak kepala orang lain ataupun memijak kaki orang lain untuk bertahan gitu ya. Kemudian tapi real life adalah kan kita butuh transport, kita butuh makan dan yang lain gitu ya. Kalau saran saya gitu ya Kak, saya tidak di bidang yang meminagi untuk terkait TPP itu, tapi mungkin pertama adalah sharing gitu ya Kak, sharing sesama teman-teman ASN di Pemda itu gitu ya, sharing untuk berbicara ini gimana ya cara kita untuk bisa memiliki kesejahteraan yang layak. Sering kali yang saya tahu ketika teman-teman di Pemda itu untuk menaikkan TPP-nya kan harus ada berdiskusi dengan beberapa kementerian gitu ya untuk terkait hal tersebut. Mungkin ketika kakak-kakak berdiskusi kemudian menyampaikan pendapat ke di instansi yang lebih tepat di pemerintah daerah, bisa tahu bahwa beban kerjanya seperti ini. Kadang-kadang ya ketika menghitung beban kerja, sering banyak hal-hal yang terlewat. Siapa tahu dari diskusi-diskusi kecil kakak-kakak dengan teman-teman sesama di instansi itu akan keres gitu. Oh ternyata tuh teman-teman yang kerja di kelurahan itu, karena saya pernah kerja di kelurahan, orang di kerja di kelurahan tuh juga capek, Sabtu Minggu juga kerja gitu ya, cuman nggak ke record aja. Nah itu hal-hal simpel walaupun belum tentu juga akan mendapat jawabannya, tapi layak dicoba gitu ya, layak kita berdiskusi dengan teman-teman. Kemudian waktu saya dulu di kabupaten juga saya berusaha berwirausaha gitu ya, dari jual pulsa, jual batik dan yang lain gitu ya. Sebenarnya bukan karena saya semangat banget buat mampu banget semangat untuk cari uang, tapi lebih kayak saya juga menjaga diri saya bahwa kehidupan saya bukan hanya di kantor saja, ada banyak peluang-peluang lain yang bisa saya lakukan sekecil apapun gitu ya. Dan yang paling penting juga upgrade skill sih menurut saya Kak. Karena jujur aja saya sampai sekarang juga sedang mencari cara bagaimana upgrade skill supaya saya juga bukan dimanfaatkan ya, gimana ya, diperlukan oleh pihak luar di lain pemerintah gitu ya. Banyak teman-teman saya yang ternyata sebagai ASN tapi dipakai expert di luar, kita juga bisa coba belajar gitu ya. Saya tidak bisa menggurui karena saya juga masih belajar, masih berusaha untuk menjadi seorang yang tidak hanya berguna untuk sebagai ASN, tapi saya secara privasi juga dihitung sebagai profesional di luar. Terima kasih, Kak. Oke, siap. Terima kasih kali ya atas sharingnya. Mungkin Bu Susi terakhir gimana sih caranya kita ngejagain motivasi dan profesionalisme di tengah kesejahteraan kita semua gitu ya, tidak terbayarkan gitu atau tidak sesuai sama ekspektasi gitu. Silakan Bu. Ya, yang pasti
sesuatu yang di luar dari kontrol kita, kita nggak bisa apa-apa ya. Tapi saya suka banget dengan contoh-contoh yang udah disampaikan oleh Arya dan juga oleh Lea tadi. Semuanya balik ke kita, lalu bagaimana kita juga memang mau menggerakkannya gitu ya. Tadi salah satu yang saya juga mungkin bahasanya mungkin bertanya kepada diri sendiri juga gitu ya. Kenapa saya ada di sini ya? Gitu. Kenapa saya pilih ada di sini? Lea tadi malah orang tua kamu sampai mengatakan gitu. Kalau memang mau di ASN karena kamu bilang tadi ada pilihan saya, ini bukan tempat untuk kamu jadi kaya. Kira-kira gitu ya, dan itu adalah pilihan kamu. Jadi bertanya mengenai kenapa ya saya ada di sini ya? Mungkin itu yang akan membuat kita jadi kayak keangkat lagi, semangat lagi. Kayak misalnya mungkin gampang deh, saya termasuk yang mungkin bahasanya jadinya saya tahu bahwa saya suka banget berbagi misalnya gitu ya. Padahal di pekerjaan saya di awal tuh sama sekali nggak ada hubungannya ke sana. Tapi karena saya mengatakan ke diri sendiri, saya mau berbagi. Akhirnya kita kayak cari jalan, gimana caranya. Akhirnya saya bisa melakukan berbagi itu. Saya ada di ruang treasury, yang mana urusannya itu sama screen-screen gitu ya. Itu ada screen yang menunjukkan harga currency. Saya kebetulan di currency tradingnya. Tapi bagaimana itu semuanya kemudian jadi saya manfaatin untuk saya jadikan materi supaya saya bisa menjelaskan kepada teman-teman yang harus jualan keluar untuk bisa ketemu sama klien-klien yang bisa memanfaatkan produk itu. Jadi cari jalan yang kemudian membuat kita juga jadinya kita senang melakukannya gitu. Jadi dan betul juga sih bahwa kita berada di sini kan bukan hanya untuk apa yang ada hari ini ya, tapi juga bisa untuk kedepannya. Apakah saya akan jadinya membuat saya lebih kuat dengan skill baru saya dengan berada di sini. Dan kalau tadi dari Lea juga mengatakan saya bisa jualan ini, saya bisa jualan ini, atau apapun yang juga jadinya dimanfaatin. Dan salah satu yang saya melihat negara ini juga sudah sangat sudah sangat baik sekali memberikan peluangnya adalah teman-teman untuk mengambil S2, S3-nya gitu kan ya. Dan itu menurut saya adalah salah satu yang teman-teman bisa berjuang gitu kan, tunjukkan apa yang memang teman-teman hasilkan. Jadi kinerja teman-teman itu adalah menjadi bukti teman-teman itu sudah menghasilkan apa saja gitu kan ya. Dan buktikan bahwa teman-teman adalah memang bagian daripada yang memberikan solusi. Jadi dengan sendirinya path itu akan terbuka, terjalankan, dan akhirnya di saat teman-teman mendaftarkan untuk sekolah kembali, ya itu jalannya. Sekali lagi ya, saya maaf kalau tidak bisa menjawab secara langsung, tapi saya setuju misalnya journaling, mencurahkan kepada yang lain, karena awalnya adalah emosi kita dulu gitu ya. Setelah tenang, udah, lalu berstrategilah. Lebih ke sana kali ya. Jadi semangat teman-teman. Sekali lagi, ya benar, penuh tantangan untuk tetap cinta dengan negara ini. Yes. Penuh tantangan dan Thank you. coba cari jalan ya Bu ya. Coba cari jalan apa yang bikin senang dan excitement setiap harinya gitu ya. Itu sebenarnya cara kita untuk bisa hidup dan mencintai negara. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita masuk untuk penjelasan program ASN Academy teman-teman semuanya gitu ya. Pertanyaan ini saya dedikasikan kepada teman-teman ASN muda yang malam ini ikut menyimak gitu ya. Tadi sharingnya Bu Susi, Kak Arya juga, Kak Lea yang mungkin penuh semangat tapi belum tahu mau mulai dari mana, yang merasa ingin mereka tuh pengen berdampak tapi sering kali ragu gitu ya Kak, apakah sudah cukup layak, apakah sudah cukup siap, apakah sudah cukup mampu untuk mereka yang mau memulai bisa berdampak di instansi atau di instansi mereka masing-masing. Mungkin satu pesan dari Bu Susi dulu gitu ya, ada satu pesan untuk teman-teman ASN yang hari ini gitu ya, hari ini hadir gitu, satu pesan untuk teman-teman ASN. Nanti lanjut ke Mas Arya dan Kak Lea gitu. Oke. Mau mulai dari mana ya untuk menunjukkan atau untuk memberikan dampak? Mulai dari manapun bisa. Di mana teman-teman berada, saya yakin pasti ada peluang untuk ada yang bisa dibenahi. Nggak usah nunggu untuk disuruh dibenahi, benahilah. Buat hal yang kemudian yang awalnya mungkin bahasanya tuh jadinya selalu aja jadi teguran setiap meeting, muncul lagi, nggak ada yang mau ambil ownership-nya, ambil ownership-nya, selesaikan. Nggak usah bahasanya
nggak apa-apa untuk mungkin nggak dapetin spotlight gitu ya. Tapi saya melihatnya teman-teman, seringkali saya nggak tahu teman-teman kalau ngikutin apa nggak nih, sekarang kebetulan Jakarta baru aja juga memberikan, maaf nih jadi agak panjang, nggak apa-apa ya Kusnul. Memberikan apa namanya, baru saja mengeluarkan aturan bahwa sampah harus dipilah. Jadi kita besok tanggal 10 itu udah terakhir. Habis itu semuanya kalau misalnya sampah belum dipilah akan ada aturannya, akan ada hukumannya. Tapi ada satu orang yang saya ikutin banget, itu dia betul-betul menjadi sanitizer fighter bahasanya ya. Jadi doesn't matter sekelilingnya itu buang terus kayak apa kayak segala macam, kayak sampai dia juga dimainin segala macam, namanya Hara. Nggak tahu saya jadi ngomong Hara deh. Tapi itu adalah kenapa dia sampai seperti itu? Karena dia percaya yang dilakukan benar. Dia nggak berhenti, dia nggak nunggu orang lain mau lakukan atau enggak, dia kerjain. Dan itu memberikan kepuasan tersendiri. Itu memberikan keteguhan bahwa saya sedang melakukan sesuatu yang mungkin hasilnya panjang. Nah sekarang tiba-tiba dia udah dapat support gitu kan, bahwa negara mulai mengatakan bahwa memilah itu adalah penting, bahwa ini harus segala macam dan akan ada aturannya. So teman-teman, mulailah dari sesuatu yang memang ada di depan kita, benahi, nggak usah tunggu spotlight, selesaikan, jadilah yang duluan membuat solusi. Jadilah sesuatu yang orang kalau ngelihat kamu, ngelihat kita gitu ya, kalau si Arya, udah deh pokoknya dia sih apa juga dia selesain. Kalau ketemu Lea, semua kayaknya jadi beres. Udah gitu aja. Nggak usah nyari yang besar-besar, kecil-kecil selesain. Jadi bahagialah dengan kepuasan diri juga. Mental itu perlu kita ini kan syukuri dengan kesempatan yang dikasih sama Tuhan. Ya. Itu teman-teman mungkin dari saya. Thank you. Ya, terima kasih Bu Susi. Lanjut mungkin ke Karya, silahkan Kak. Kalau Karya gimana? Siap. Tadi setuju banget yang Bu Susi sampaikan. Kalau dari saya menambahkan juga ya sedikit ya. Menurut saya investasi kepada apa ya, bukan komunitas, investasi untuk berteman, menjaga pertemanan, networking, ini menjadi penting juga untuk kita sebagai ASN gitu. Ya, apa ya, mungkin kita sebagai ASN dipandang apa ya kan enak jadi PNS, kerjanya tenang, hidup lu aman gitu kan, dapat pensiun dan lain-lain. Tapi menurut saya berjejaring, berteman dengan sesama ASN lainnya menurut saya menjadi penting. Tadi yang saya bilang di awal ya, tidak hanya menjadi apa ya, eh, tempat kita untuk mencurahkan masalah gitu, untuk sama-sama menjadi teman berpikir, tapi juga apa ya, berjejaring ini menurut saya menjadi penting gitu ya, di mana nantinya kita bisa bertukar inovasi. Mungkin kayak Kalea di Kementerian Perumahan, saya juga suka nanya tuh ke Kalea di sana, kayak gimana sih manajemen SDM di sana. Kalea juga beberapa kali nanya ke aku di Kemenq, kayak gimana sih manajemen SDM-nya, kita juga bisa saling tukar ide nih gitu. Jadi nggak ada tuh, kalau misalnya ini bisa kita manfaatkan nih, apa ya namanya ya community of practice. Wah, ini saya jadi spill sedikit nih apa yang akan kita laksanakan di ASN Academy selanjutnya. Gak perlu lagi nih ke depan studi banding kemana lah, keluar negeri lah kemana. Cukup gunakan networking kita untuk kita tukar ide, tukar inovasi yang bisa kita terapkan di kementerian kita, dan insya Allah bisa memberikan dampak sekecil apapun di kementerian kita. Mungkin itu sih. Jadi ayo berteman dan ayo daftar ASN Academy. Mungkin itu dari saya. Siap, terima kasih Mas Arya. Kalau kalian gimana Kak? Singkat aja mungkin. Kalau dari saya Kak, ini jawaban yang diberikan teman-teman saya ketika saya tanya, saya mau mulai ini, tapi takut ini itu gimana ya, gimana? Kata teman saya cuma satu, mulai aja. Jadi udah langsung mulai aja, nggak usah mikirin kalau kalau ASN itu kan ada rencana kerja ya Kak, ada Renstra, RPJM dan terlalu panjang gitu ya. Untuk bergerak kita mulai aja, dan apapun ya perubahan yang ingin kita lakukan, sebesar apapun peranan dan posisi kita hari ini gitu ya, mau kita staff, staff fungsional, mau kita struktural, mau kita dimanapun peranan kita, ketika kita mulai gitu ya, kita cari teman-teman gitu ya, tadi Kak Arya sudah notice, ayo kita cari teman-teman yang bergerak tumbuh bersama gitu ya, sehingga perjalanan ini nggak terasa melelahkan lagi gitu ya. Perjalanan perubahan yang katanya sepi ini nggak sesepi-sepi itu amat kok, cuman mungkin kita nggak ngeliat aja ada orang di sekitaran kita. Itu sih Kak Husnul. Siap, berarti aku izin rekap tadi ya beberapa pesannya. Kalau dari Bu Susi sebenarnya kalau ada peluang ambil peran aja, masa mulai dulu aja, habas aja gitu kan. Sebenarnya jadi fighter aja. Jadi
Dengan itu gitu ya, teman-teman kalau ada sesuatu yang bisa dikerjakan, ambil ownership-nya, hands on gitu ya, hands on kerjain dan bertanggung jawab dan commitments juga sama apa yang sudah dilakukan. Kalau tadi Mas Arya sebenarnya berjejaring juga jadi salah satu hal yang paling penting. Kenapa? Dengan berjejaring kita bisa sharing informasi, sharing insight gitu kan, dan ruang inovasi itu hadir ketika kita punya banyak teman, kita ngedengar semua aspirasi dari masing-masing gitu ya. Kalau dari Kalea tadi mulai aja gitu ya. Banyak hal banget yang bisa dilakukan dan nggak harus menunggu punya jabatan gitu ya, atau nggak menunggu kita harus punya authority yang lebih besar. Tapi sebenarnya mulai dulu aja dengan peran yang sekarang sudah diambil gitu ya. Sip, itu aja. Sesi talk show-nya udah selesai. Bu Susi dan Kak Arya, Kalea juga. Eh, Maka kita cukupkan untuk sesi di talk show hari ini. Mungkin kita akan switching ke sesi selanjutnya gitu ya. Terima kasih Bu Susi, Kak Arya, dan Kak Lea tadi atas sharing berdasarkan pengalaman masing-masing gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi insight ya buat teman-teman ASN semuanya. Selanjutnya juga nanti akan ngejelasin program ASN, nanti akan dibantu oleh Kak Arya dan Kak Lea gitu ya, untuk nanti bisa dijelaskan gitu. Silakan Bu Terima Susi, kasih. mau nyampein. Siap, terima kasih. Ya, terima kasih banyak ya semuanya. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di ASN Academy. Thank Siap. you. Terima Berarti aku kasih, pamit nih Bu. ya. Aku aman Siap. pamit di sini ya. Terima kasih Terima ya Ibu kasih. Susi. Aku dari luar Ya, masih mendengarkan ya. ya, siap. Silakan waktu dan tempat dipersilakan untuk Kak Arya bisa sharing. Terima kasih Ibu, sehat selalu. Oke, aku izin share screen ya. Ini ini karena sesi berikutnya diserahkan kepada saya dan Kak Lea gitu ya. Jadi boleh ya kita nggak spill dikit ya, spill yang banyak lah ya. Apa sih program ASN Academy ini? Saya izin share screen dulu sebentar. Sudah terlihat? Sudah, Kak Arya, silakan. Oke, ini mungkin yang saya nggak nyangka ya di Instagram pemimpin.id dan negarawan juga banyak banget yang bertanya dan antusiasmenya juga sangat tinggi ya ketika kita memposting konten Coming Soon ASN Academy gitu ya. Dan semoga malam ini bisa tergambar program ini seperti apa dan nanti teman-teman juga bisa mendaftar gitu ya di program ini. Jadi tagline kita di ASN Academy ini bukan sekedar pelatihan, ini adalah perjalanan kepemimpinan kita semua sebagai ASN dan juga menjadi peluang berjejaring bagi kita nih sebagai ASN lintas instansi. Dan tadi ya mungkin kita sudah banyak diskusi ya tentang kondisi birokrasi kita saat ini. Ada 6,5 juta ASN di seluruh Indonesia gitu ya, dengan puluhan kementerian lembaga, ratusan pemerintah provinsi hingga Pemkop dan Pemkab. Kita punya tantangan yang sama tentang birokrasi kita dan kita ingin bahwa birokrasi Indonesia ke depan akan semakin baik, tentu saja dengan peran kita masing-masing sebagai ASN. Dan inilah kenapa ASN Academy kita hadirkan gitu ya, menjadi program kolaborasi gitu ya antara pemimpin.id dan komunitas negarawan sebagai upaya untuk membangun ASN penggerak perubahan. Dan ini menjadi inisiatif kita ya antara pemimpin.id dan negarawan untuk meningkatkan kapasitas ASN dan melahirkan calon pemimpin birokrasi Indonesia masa depan. Dan tentu saja harapan kami semua menjadi ruang untuk memperkuat jejaring ASN Indonesia sehingga tercipta kolaborasi nih lintas instansi yang mampu untuk menjawab tantangan pembangunan Indonesia yang semakin kompleks. Dan kita harapan ini bisa memberikan impact ya tentu saja impact kepada diri kita pribadi sebagai alumni ASN Academy nantinya untuk bisa meningkatkan kapasitas kita sebagai ASN secara pribadi dan secara kolektif juga bisa menjadi penggerak, menjadi inovator di instansi kita masing-masing. Dan ke depan harapannya bisa kemudian memperkuat nih ekosistem ini semakin luas, memberikan dampak yang semakin besar di instansi kita masing-masing seperti itu. Dan kita sudah berjalan 6 angkatan ya. Kalau tadi ditanya, Mas Arya angkatan berapa? Saya ASN Academy angkatan pertama teman-teman di tahun 2020. Jadi mungkin saya waktu itu angkatan trial and error gitu ya di tahun 2020. Pandemi baru hadir di Maret, waktu itu ada program ini, saya jadi tertarik. Oh iya, ini kayaknya oke nih di tengah pandemi. Saya mau coba hal baru, mau pelajari hal baru, saya daftar waktu itu tuh di tahun 2020. Berjalan 6 angkatan, 429 alumni sudah diluluskan dari program ini. Terakhir waktu itu tahun 2022 ya. Waktu itu setelah new normal gitu ya. Kita sempat berhenti tapi di akhir 2025 dan 2026 ini kita
kemudian ingin mencetuskan lagi nih, ayo nih kita hidupin lagi program ini nih supaya makin banyak lagi ASN muda dan teman-teman yang bisa merasakan manfaat dari program ini di angkatan berikutnya. Ada 117 instansi pemerintah juga nih, jadi cakupannya luas ya, dari berbagai kementerian, lembaga hingga Pemda yang bergabung di program ini, yang tersebar juga di 23 provinsi teman-teman, dari Aceh sampai dengan Indonesia Timur. Dan karena ini juga program yang dikolaborasikan bareng-bareng ya antara pemimpin ID dan negarawan. Jadi ini juga dari teman-teman alumni untuk teman-teman ASN lagi. Jadi ya kita juga nih ya kolaborasi bareng-bareng ya Husnul ya. Kita nantinya juga akan menjadi fasilitator, mentor, dan juga nanti akan menjadi pengajar juga di beberapa kelas di ASN Academy ini. Dan setelah dari ASN Academy ini, teman-teman akan tergabung ya dalam sebuah komunitas bernama negarawan.id yang juga telah terbangun sejak 2021. Dan kebetulan saya menjadi founder dan ketuanya hingga saat ini. Dan tadi ya mungkin sudah kita sampaikan di awal, kami berkomitmen gitu ya untuk menjadikan negarawan komunitas alumni ASN Academy ini menjadi tempat safe space gitu ya. Tadi untuk curhat, untuk cerita, menjadi rumah kedua bagi kita gitu ya setelah kantor gitu ya untuk bisa mendapatkan solusi, berdiskusi gitu. Dan selain itu juga kita mengedepankan respect, suportif satu sama lain dan juga tentu saja positive vibes gitu ya dalam berbagai program dan kegiatan yang kita laksanakan di negara. Berikutnya, nah ini dia gitu ya, apa saja sih yang akan teman-teman dapatkan ketika nanti bergabung gitu ya dalam program ini. Ada 3 kompetensi inti yang sudah kita formulasi ya dalam kurikulum kami di ASN Academy ini. Yang pertama tadi leading self, ini tadi Kak Lea juga sudah spill gitu ya tentang memimpin diri. Dan karena memang di sini heavy-nya adalah tentang kepemimpinan gitu ya, jadi kami ingin membekali teman-teman ASN ini nanti dengan skill-skill leadership gitu ya, baik yang pertama tentang meneguhkan nilai dan membangun pengaruh, serta bagaimana membangun pikiran dan merangkul perubahan. Nah ini juga yang mungkin menjadi beda ya gitu ya. Kalau Husnul dan teman-teman yang lain mungkin belum tahu ya, kalau di ASN itu yang namanya program kepemimpinan itu ada tuh namanya Diklat PIM. Tapi Diklat PIM itu biasanya terbatas hanya untuk teman-teman ASN yang sudah menduduki jabatan. Nah, saya melihat kami bermimpi dan bercita-cita bahwa ASN Academy ini adalah program yang bisa diakses oleh semua ASN gitu ya. Jadi nggak cuma untuk teman-teman ASN yang sudah menjabat di jabatan tertentu, dari teman-teman entry level, dari CPNS, P3K, sampai dengan teman-teman PNS yang sudah berbelas-belas tahun di ASN, itu boleh banget daftar dan gabung di program ini. Ini yang pertama ya tentang memimpin diri. Nah yang kedua tentang leading organization juga. Ini yang juga kita bekali nantinya dalam kurikulum kita. Bagaimana membangun cara berpikir sistemik, meretas hambatan struktural, dan mempengaruhi otoritas. Lalu kompetensi inti ketiga ada leading change ya. Bagaimana menavigasi perubahan dalam organisasi, navigator perubahan dan kepemimpinan kolektif dan COP. Nah apa sih COP ini ke Arya gitu ya atau Community of Practice. Nah ini juga menjadi salah satu program yang cukup berbeda nih teman-teman dari 6 angkatan sebelumnya gitu ya. Kami harapkan dengan adanya di Community of Practice ini, kalau teman-teman nanti ya bisa googling gitu ya, apa sih COP ini? Jadi COP ini adalah kelompok kolaboratif lintas ilmu, lintas bidang gitu ya, yang mempunyai isu atau keresahan yang sama gitu. Nah, kami nanti berharap gitu ya, teman-teman yang tergabung di ASN Academy 2026 ini yang punya keresahan yang sama, yang punya minat pada satu bidang yang sama, nanti bisa membentuk nih sebuah community of practice di mana nanti kita arahkan gitu ya nanti bersama fasilitator dan mentor untuk bisa mendiskusikan isu yang mereka bawa bersama-sama, yang teman-teman bawa nanti bersama-sama. Nanti teman-teman kita bebaskan nih, apakah nanti teman-teman mau buat sebuah project atau teman-teman nanti membuat kegiatan diskusi, ini kami bebaskan. Kami harapkan ini terbangun secara natural dari unek-unek dan benak teman-teman apa yang ingin teman-teman bawa dalam COP ini dan COP project ini. Jadi kami di Negarawan dan Pemimpin ID tahu nih gitu ya. Kita kan di kantor udah capek banget ya dengan tugas, kerjaan, target kinerja gitu. Jadi kami nggak mau nih ASN Academy jadi beban lagi gitu ya untuk nanti dikasih tugas-tugas lagi, teman-teman pasti bakal lebih burn out. Jadi kita mau ASN Academy ini jadi benar-benar tempat teman-teman untuk bertumbuh,
untuk kita semua berdiskusi dan teman-teman yang punya keresahan yang sama atau yang punya minat pada bidang yang sama, ayo kita sama-sama membuat COP atau Community of Project ini. Yang nanti durasinya 90 hari nih. Jadi setelah kelas inti tadi yang kompetensi inti ada 90 hari COP project yang nanti akan teman-teman lakukan seperti itu. Nah, tidak hanya itu, yang juga berbeda dari ASN Academy 2026 adalah adanya kelas pengayaan teman-teman. Jadi nanti teman-teman kita sediakan kelas gitu ya, elektif gitu yang bisa teman-teman pilih. Nanti teman-teman bisa gabung nih, saya berminat nih untuk bagaimana membuat kebijakan yang bagus. Saya mau ikut yang kelas kapasitas kebijakan. Nanti kita juga akan membuat nih kelas penyusunan policy brief, pengukuran dampak kebijakan, ilmu perilaku dalam kebijakan, dan lain sebagainya. Atau misalnya nanti saya punya ketertarikan nih mau belajar bagaimana mengelola risiko di organisasi atau bagaimana penggunaan AI. Nanti saya mau yang tata kelola dan implementasi. Nanti juga akan kita sediakan kelas tentang ini. Nah, nantinya ini mungkin tidak akan kita buka semua, nanti akan kita vote gitu ya, nanti akan kita voting, nanti akan kita jaring gitu ya pendapat dari teman-teman, nanti kira-kira teman-teman lebih banyak tertarik untuk ikut kelas pengayaan yang mana, nanti akan kita selenggarakan selama ASN Academy 2026. Dan nah ini yang mungkin bertanya-tanya udah banyak banget yang DM nih ke Instagram pemimpin.id dan negarawan, kapan sih pembukaan pendaftarannya? Nah ini dia ya. Teman-teman silakan mulai besok Sabtu 9 Mei 2026 pukul 10 ya, jam 10 ya Husnul ya. Pukul 10 pagi besok teman-teman sudah bisa mendaftar ASN Academy 2026. Pokoknya ikuti terus Instagram pemimpin.id dan negarawan, nanti akan kita rilis ya posternya dan launching pendaftarannya. Mulai besok jam 10 pagi. Sampai dengan 2 Juni 2026. Jadi ini waktu pendaftarannya cukup panjang untuk bisa kita berikan kesempatan teman-teman untuk mempersiapkan jawaban terbaik nih gitu ya di formulir pendaftaran nanti. Untuk peserta yang terpilih akan kita umumkan pada tanggal 10 Juni 2026. Dan nah ini yang ditanyakan, berapa sih Kak Arya yang bakal nanti dipilih di program ini? Jadi ada 40 ASN teman-teman ya. Jadi ya Kak Arya ini kan ada 300 yang daftar hari ini yang hadir. Nggak bisa nih semuanya gitu gabung gitu ya. Jadi teman-teman di sini supaya juga kelas ASN Academy ini juga efektif dan juga memberikan dampak yang efektif buat teman-teman peserta. Jadi kita batasi maksimal 40 ASN terpilih gitu ya, akan dipilih di program ini. Dan seleksinya hanya satu teman-teman ya, profil diri, esai dan video esai. Nah ini syaratnya teman-teman ya. ASN aktif ya teman-teman ya. Teman-teman CPNS boleh daftar. PNS tentu saja. PPPK atau P3K juga boleh banget daftar teman-teman. Dari seluruh Indonesia, hayu silakan daftar. Dengan usia maksimal 40 tahun teman-teman ya. Tentu saja syarat lainnya adalah berpikiran terbuka, siap bertukar pikiran, berkomitmen untuk mengikuti seluruh rangkaian program, berkomitmen untuk menggerakkan perubahan instansi, dan nanti siap aktif nih di negarawan, di jejaring alumni kita. Tadi saya juga sudah spill, ada 3 seleksi teman-teman ya. Yang pertama ada profil diri. Ini standar ya teman-teman ya, data diri, latar belakang profesional teman-teman, hingga nantinya riwayat kerja dan pengalaman organisasi. Lalu juga ada seleksi esai teman-teman, nanti ada esai di situ ya, maksimal 5.000 karakter untuk setiap pertanyaan. Apa sih yang akan ditanyakan ke Arya di sini gitu ya? Yang pertama, inisiatif dan kontribusi apa sih yang sudah teman-teman lakukan di instansi teman-teman, nanti bisa teman-teman ceritakan. Tantangan yang dihadapi teman-teman dalam inisiasi perubahan, nanti bisa juga teman-teman ceritakan. Dan pertanyaan ketiga, tantangan terbesar sebagai ASN menurut teman-teman dan bagaimana cara kamu menghadapinya. Nah ini nanti teman-teman bisa jawab di esai tertulis ini, maksimal masing-masing 5.000 karakter. Lalu ada video esai juga teman-teman gitu ya. Harapan kami nanti teman-teman lewat video esai ini bisa menceritakan motivasi mendaftar ASN Academy, apa sih yang ingin teman-teman dalami selama program ini, dan dampak dan cita-cita apa yang ingin teman-teman lakukan setelah program ini selesai nantinya. Maksimal 3 menit, diunggah di Instagram dengan nantinya tentu saja nge-tag @pemimpin.id dan @negarawan.id. Jangan sampai di private ya, nanti supaya juga bisa kita nilai gitu ya videonya. Atau kalau teman-teman nggak punya Instagram, teman-teman juga bisa upload di Google Drive. Nanti linknya ya, baik link Instagramnya ataupun link Google Drive-nya bisa nanti di-embed gitu ya di
dilampirkan, dicantumkan pada saat formulir pendaftaran. Jadi ini tadi ya, profil diri, esai tertulis tadi, dan video esai yang nantinya teman-teman bisa isi gitu ya dalam proses seleksi ASN Academy ini. Lalu mungkin ada yang tanya, Kak Arya programnya mulai kapan dan sampai kapan? Nah, ini dia timelinenya teman-teman. Jadi nanti teman-teman ada onboarding dan group dynamics ya di tanggal 13 Juni, ada studium general 13 Juni, lalu kelas inti yang saya sampaikan tadi ya, tadi ada 3 kompetensi dari tanggal 20 Juni sampai dengan 11 Juli. Jadi ini kelasnya setiap hari Sabtu selama 2 sampai 3 jam. Jadi tidak lama kok gitu ya. Jadi sebentar dan kita taruh di weekend nih supaya kenapa? Kita tahu dong pasti kan teman-teman ASN pasti banyak yang lembur di kantor sampai malam gitu ya. Ada yang masih ngerjain tugas, ada yang masih meeting. Jadi kita setting, kita formulasi untuk kelasnya ini di weekend. Lalu ada COP Project start tanggal 18 Juli selama 90 hari sampai dengan 10 Oktober. Lalu ada kelas pengayaan yang saya sampaikan tadi, elective class, ini setiap 2 minggu sekali. Nanti ini start dari Juli setelah kelas inti sampai dengan bulan Oktober. Lalu ada sesi mentoring bersama mentor yang nantinya juga akan kami hadirkan dari 11 Juli sampai 10 Oktober. Lalu ada presentasi dari COP Project tadi ya. Jadi teman-teman yang sudah membentuk kelompok-kelompok COP tadi membuat project apa nanti bisa nanti dipresentasikan nih di akhir hari di akhir pelatihan ini di tanggal 17 Oktober dan nanti di akhir pelatihan ini ada graduation di tanggal 24 Oktober nih sekaligus nanti memilih siapa ketua angkatannya. Seperti itu. Dan tentu saja nanti ya banyak narasumber dan pengajar yang juga keren-keren dan kompeten di bidangnya. Salah satu ada Bu Susi nih yang juga dulu mengajar di ASN Academy Angkatan 1 sampai dengan Angkatan 6 ya Bu ya gitu ya. Nanti ini yang juga mungkin jadi jualan lebih banyak nih ya. Ini juga mungkin jadi pelatihan yang menurut saya cukup berbeda nih Husnul gitu ya dibanding dengan pelatihan-pelatihan lainnya gitu ya. Kalau saya mungkin ikut diklat di kantor ya yang mengajar saya tentu saja teman-teman birokrat. Tapi ketika saya ikut ASN Academy, saya banyak banget dapat insight dari Bu Susi, dari Pak Yanuar Nugroho, dari teman-teman yang keren-keren banget, narasumber yang kece-kece banget yang pastinya teman-teman gak akan nyesel deh ikut pelatihan ini. Seperti itu. Dan mungkin itu saja kali ya spill-spill dari saya tentang program ASN Academy ini sebagai ketua komunitas negarawan dan sebagai alumni. Jangan ragu-ragu untuk daftar, ayo daftar mulai besok. Dan saya jamin teman-teman tidak akan menyesal ikut pelatihan ini seperti itu. Mungkin Kalia mau nambahin Kak, mangga. Saya mau nambahin gimana ya Mas Arya tuh udah selling marketnya oke banget udah. Saya cuma mau nyampein aja gitu ya. Ayo bergabung gitu ya. Bergabung dengan kita di ekosistem kepemimpinan yang dimana kalian bisa menumpahkan segala keresahan dan bisa nanti bukan hanya, nah ini satu poin yang akan aku sampaikan, karena tidak akan berhenti di ASN Academy ini saja. Perjalanan kalian hanya baru dimulai kalau sudah bergabung, karena sampai saat ini dari saya sendiri dari 2021 sampai sekarang 2026, itu terus berlanjut dan terus berkembang, kita tumbuh bersama. Sampai jumpa di ASN Academy 2026. Oke, siap. Terima kasih Kak Arya tadi penjelasan terkait ASN. Mau dicatat ya teman-teman semuanya gitu ya. Tadi beberapa timeline-timelinenya dan tadi Kak Arya juga udah sempat mention besok kita akan open recruitment, kita akan buka programnya jam 10 pagi. Jadi pastikan teman-teman sudah mempersiapkan dan pastikan juga teman-teman sudah siap gitu ya terkait dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Oke, izin mungkin Kak Arya dan Kak Lea mungkin ada satu atau dua pertanyaan terkait ASN Academy, nggak apa-apa ya sebelum kita kembalikan ke MC untuk bisa ditutup gitu. Boleh Oke, banget. boleh siap. Mungkin siapa yang mau raise hand di sini? Oh, udah ada Mas Salvius ya. Silakan Mas, kalau ada bertanya silakan tentang ASN Academy. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Salvi, saya ASN Kemenhub, kebetulan UPT di Ambon, Maluku. Tadi pemaparannya sudah sangat lengkap, sangat baik, saya juga sangat tertarik. Yang pertama mungkin menjadi pertanyaan bagi saya, sejak angkatan 1 sampai angkatan 6 ini, yang terakhir apakah alumni-alumninya sudah membuat semacam program gebrakan yang berdampak nyata seperti itu.
Karena kan kalau kita berbicara terkait pelatihan dan lain-lain itu yang secara resmi dari LAN, dari PAN RB itu kan semuanya sudah ada. Dan apakah ASN Academy ini lain daripada yang pelatihan-pelatihan yang itu gitu. Terus yang kedua, mohon info narasumbernya untuk yang 2026 ini dari mana saja, biar kan kita sebelum kita daftaran kita juga tahu bahwa oh rupanya narasumbernya ini memang yang punya kompeten yang ini, terus kemudian bisa memberikan insight yang lebih dalam buat kita. Terima kasih. Siap, terima kasih Mas. Eh, Oke, aku mungkin mau siapa dulu, Mbak Lea kali ya. Mbak bisa bantu jawab untuk poin pertama dan poin kedua juga ya. Silakan. Terima kasih Kak Usno. Terima kasih Kak Salvius ya Kak. Maaf kalau salah menyebutkan. Oke, ini menarik ya Kak. Kita memang dari angkatan 2 ya Arya ya, dari angkatan 2 sampai angkatan 6 itu setiap angkatan tuh punya project dan dia masing-masing punya kelompok. Jadi ada gerakan-gerakan yang dilakukan. Jadi bukan hanya berhenti di pelatihan, ada yang bikin sharing session sendiri, ada yang bikin eh, gerakan untuk apa namanya itu sharing session terkait substansi, ada juga yang bahkan untuk mental health gitu ya. Jadi ada juga salah satu rekan kita yang bahkan sampai dapat penghargaan sebagai guru terbaik berprestasi di Bandung gitu ya. Jadi gerakan kita eh, ya kita mengharapkan gerakan besar untuk Indonesia, tapi kita juga memulainya dari start dari masing-masing yang kecil-kecil, dari person sampai personal ada Kak. Jadi kalau Kakak gabung di ASN Academy, Kakak akan lihat betapa kerennya kakak-kakak di ASN Academy dan gerakan-gerakan yang dilakukan. Dan tapi kita juga tidak memaksa semua orang harus berada di spotlight karena banyak orang yang justru ada di belakang layar untuk menghasilkan suatu dokumen perencanaan, dokumen kebijakan gitu Kak. Terus yang kedua tadi apa ya? Kak? Oh, untuk narasumbernya ya Kak Salvius ya. Narasumbernya itu tadi Kak Arya kayaknya udah mention ya Kak Arya, narasumbernya tidak akan hanya dari berlatar belakang pemerintahan, tapi ada juga dari corporate, ada juga ada akademisi. Jadi layak dicoba Kak, layak diikuti. Dan nanti kalau Kakak sudah ikut dan tahu, oh ternyata mentornya A, B, C, dan D, Kakak akan merasa sangat bahagia bisa bertemu sama kita, bukan hanya belajar tentang kepemimpinan, tapi juga bertemu dengan orang-orang yang memang berada di level kepemimpinan. Terima kasih Kak Sofia. Oke, terima kasih. Mungkin Kak Arya mau nambahin apa sudah cukup Kak? Ya, boleh deh nambahin sedikit. Tadi setuju banget ya apa yang Kak Lea sampaikan. Justru kita sebenarnya kalau karena kita tahu ya teman-teman setelah pandemi kemarin kita udah bukan new normal lagi, bahkan kita udah setelah pandemi udah lama banget gitu ya. Teman-teman pasti kan tuntutan pekerjaan di kantor begitu banyak gitu ya. Jadi kita tidak mau menuntut gitu ya. Nanti teman-teman harus bikin ini project besar apa gitu ya. Yang nantinya akan membebani teman-teman ASN Academy sendiri. Jadi kita berharap nanti dari Community of Project atau COP Project tadi, ini yang benar-benar organik dari keresahan atau bidang yang ingin teman-teman angkat gitu ya setelah ASN Academy ini. Jadi kira-kira itulah gitu ya. Kenapa kita tidak menuntut apa yang project besar apa gitu yang harus diselesaikan di sini. Tapi yang Kak Lea sampaikan juga benar tadi. Eh, saya juga sangat beruntung Husnul gitu ya bisa bergabung di Negarawan karena di Negarawan ini semua jenis jabatan ASN gitu ya, saya temui dan keren-keren banget. Tadi kalian juga sudah sampaikan ada guru. Ada Kang Damar di Bandung tuh itu guru berprestasi level nasional gitu yang juga sudah warawiri masuk TV. Ada juga teman-teman yang bahkan sudah naik jabatan di berbagai jabatan eselon itu juga banyak banget. Jadi dosen, penerima beasiswa, banyak banget teman-teman di ASN Academy yang ya disinilah emang tempat kita belajar gitu. Jadi nggak melulu bikin project yang besar, ya kita sering juga nih untuk bikin kegiatan atau project yang untuk teman-teman alumni sendiri gitu. Kayak misalnya di tahun 2021 sampai 2023 tuh saya ingat gitu. Karena waktu itu kita masih masa-masa pandemi ya dan waktu itu tuh minat teman-teman untuk beasiswa besar banget tuh. Kita tuh sering tuh waktu itu tuh bikin mentoring beasiswa gitu. Yang terbuka nggak cuman buat teman-teman alumni tapi terbuka untuk teman-teman yang lain. Karena kenapa teman-teman ASN Academy banyak nih award di beasiswa gitu. Jadi pada akhirnya kegiatan-kegiatan di Negarawan
sendiri ini ya hadir ya secara organik aja dari keresahan yang teman-teman bawa dari bidang yang ingin teman-teman angkat gitu di sini. Jadi ya kira-kira seperti itu sih Kak Salvius. Semoga terjawab. Bagaimana Mas Salvius, sudah terjawab kah? Baik Kak, terima kasih. Siap, jangan lupa daftar ya Mas Salvius. Oke, siap. Lanjut mungkin satu pertanyaan lagi biar nggak terlalu malam juga. Ini ada di kolom chat. Jadi eh, tadi ada beberapa pertanyaan juga gitu ya. Saya bacakan izin dari Mbak Vitalia Bali gitu ya. Vitalia Bali, Nia Selatan. Izin bertanya Bapak atau Ibu, riwayat kerja dan pengalaman organisasi ini yang dimaksud apakah selama bertugas di ASN atau di luar ASN gitu. Silahkan mungkin dari Karya dulu boleh Bu Diwanti jawab. Siap. Pertanyaannya bagus ya teman-teman ya. Jadi nanti pada saat teman-teman besok kita launching ya poster untuk pendaftaran. Nanti kita akan teman-teman bisa download tuh apa namanya preview dari formulir pendaftaran seperti apa. Di situ sudah kita jelaskan cukup lengkap ya. Nah, untuk tadi apa riwayat organisasi atau latar belakang profesional itu yang kita harapkan adalah yang teman-teman ikuti selama menjadi ASN ya teman-teman ya. Jadi bukan pada saat dari masih SD, dari masih SMP atau SMA atau masih mahasiswa. Jadi yang kita harapkan adalah di situ riwayat organisasi, pengalaman organisasi teman-teman selama menjadi ASN. Seperti itu. Oke, mungkin kalau ya mau nambahin elaborasi, contohnya seperti apa atau gimana kalau ya? Atau sudah cukup, Kak? Sudah cukup Kak, tapi ini mungkin hubungannya karena beberapa teman-teman CPNS atau PNS itu banyak yang sudah bekerja sebelum di ASN kali ya Kak, makanya ada pertanyaan ini. Tapi kita memang concernnya ya Kak Arya ya, untuk yang sudah dilakukan selama menjadi ASN baik dari CPNS, P3K atau ASN. Sorry, PNS. PNS. Oke, berarti disarankan apa boleh menceritakan pengalaman gitu ya di instansi sebagai ASN apa saja yang sudah dilakukan dan bagaimana juga impactnya gitu ya untuk bisa diceritakan. Oke, karena waktunya sudah molor banyak banget gitu ya, izin saya selesaikan apa sesi pengenalan soal ASN. Jangan lupa dicatat dan jangan lupa diingat besok kita akan launching ASN di jam 10 gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman boleh boleh dipantau terus Instagramnya Pemimpin ID dan Negarawan ya, biar teman-teman bisa bisa daftar dan mudah-mudahan lolos bisa belajar bareng di sini dalam ekosistem teman-teman dari ASN. Mudah-mudahan itu yang teman-teman butuhkan di sini gitu ya. Mungkin apa kalau ada pertanyaan lanjutan gimana Mas Arya? Apakah bisa hubungin di DM-nya Negarawan atau gimana, Mas? Wah, bener banget nih. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan yang mau disampaikan, boleh loh nanti DM ke negarawan.id atau pemimpin.id. Atau bisa juga nanti komen tuh ya di poster yang besok akan kita rilis jam 10 pagi. Siap, berarti gitu ya teman-teman. Tadi ada banyak banget pertanyaan-pertanyaan, tapi mudah-mudahan besok gitu ya kita akan bantu jawab buat pertanyaannya teman-teman. Dan besok juga ada apa? Ada dokumen untuk frequency answer and questionnya juga ya, Mas ya. Mudah-mudahan itu sedikit membantu buat teman-teman memahami proses buat pendaftarannya. Oke, kalau dari sini waktunya sudah cukup, saya cukupkan. Terima kasih Kak Arya, Kak Lea sudah sharing terkait ASN. Mudah-mudahan ini jadi salah satu inisiatif baik kita gitu ya untuk nyiptain ekosistem teman-teman yang mau banyak belajar dan bisa saling nguatin, suportif dan ngejaga motivasi teman-teman di lingkungan instansi gitu ya. Mudah-mudahan ini salah satu hal yang paling baik. Itu saja saya terima kasih kepada Kak Arya dan Kak Lea. Mudah-mudahan kita bisa launching besok. Jadi teman-teman Mbak, gitu mungkin itu aja kalau dari saya. Saya kembalikan ke MC untuk acaranya gitu. Silakan Kak Relva. oke, baik. Terima kasih Kak Kusnul, Mas Arya, Mbak Winda, dan para peserta lainnya. Jadi baik pemimpin muda, sebelum kita menutup sesi malam hari ini, mari kita lakukan dokumentasi terlebih dahulu. Kami persilahkan kepada seluruh peserta untuk menyalakan kameranya dan memberikan pose terbaiknya. Karena setiap proses belajar adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih besar. Boleh nih, kita on cam dulu yuk semua. Aku tunggu sampai 20.36. Setelah itu kita akan lakukan sesi dokumentasi.
Oke, boleh nih. Ini yang belum on cam, kita bisa segera untuk on cam ya. Oke, karena udah 20.36, langsung aja screenshot. Aku akan pandu untuk melakukan dokumentasi. Boleh ini dari slide 1 dulu. Wah, ini ada 12 slide ya, teman-teman. Jadi tolong sabar, tahan posenya. Oke, dari slide 1 dulu. 1, 2, 3. Oke, slide 2. 1, 2, 3. Oke, slide 3. 1, 2, 3. Slide 4. 1, 2, 3. Oke, slide 5. 1, 2, 3. Slide 6. 1, 2, 3. Slide 7. 1, 2, 3. Slide 8. 1, 2, 3. Slide 9. 1, 2, 3. Slide 10. 1, 2, 3. Slide 11. 1, 2, 3. Slide 12. 1, 2, 3. Oke, pemimpin muda nggak kerasa nih kita udah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh narasumber, moderator, dan tentunya seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi aktif dalam Telas Belajar episode ke-77 malam hari ini. Sebagai reminder, jangan lupa untuk mengisi form evaluasi sesuai batas waktu yang telah ditentukan, yaitu deadline-nya tanggal 9 Mei 2026 pukul 19.00. Sebagai reminder, ini bisa menjadi catatan karena untuk mendapatkan sertifikat harus mengisi form evaluasi ini terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Lalu semoga sesi malam ini bisa menjadi bekal dan inspirasi bagi kita semua untuk terus mempersiapkan diri menjadi ASN yang kompeten, adaptif, dan siap menghadapi perubahan zaman. Oke, mungkin aku kasih waktu sampai 20.39 untuk di screenshot terlebih dahulu atau di foto terlebih dahulu Bapak Ibu untuk screen yang tertera di Zoom-nya. Di sini ada kode QR yang bisa langsung di-scan atau bisa difoto terlebih dahulu atau bisa lewat link SID evaluasi TB77. Mohon diperhatikan kembali Bapak Ibu bahwa deadline-nya adalah pukul 9 Mei 2026 waktu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan ini adalah menjadi catatan, ini adalah menjadi syarat untuk mendapatkan e-sertifikat dari partisipasi untuk mengikuti kegiatan untuk mengikuti kegiatan dari ASN Academy di Teras Belajar episode ke-77 malam hari ini. Oke. Oke. Oke, karena sudah 20.39, saya Relva selaku MC yang bertugas. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu acara malam ini dan sampai jumpa di teras belajar berikutnya. Selamat malam, tetap semangat bertumbuh dan terus berkarya untuk Indonesia dan selamat istirahat. Terima kasih. Apa yang sudah kita lakukan untuk memenuhi janji kita dalam membangun jiwa dan raga bangsa Indonesia? Sebagai pemuda Indonesia, apa yang bisa kita berikan untuk membawa mimpi besar kita semua menjadi nyata? Sebagai pemuda Indonesia, semangat dan usaha seperti apa yang perlu kita tunjukkan bahwa harapan kita masih menyala? Pemimpin.id hadir bersama para pemuda Indonesia untuk memenuhi bakti kepada Ibu Pertiwi, mengambil peran dengan mengupayakan terwujudnya ekosistem kepemimpinan yang lebih baik di Indonesia. Pertengahan 2019, inspirasi dari HOS Cokroaminoto telah menyalakan semangat kami. Semangat untuk berperan
Terima kasih semuanya ya, izin live. Terima kasih semua.